ini tadi setan. Gak Setannya, boleh didengerin. Gak iya. semua hal di kepala kamu harus kamu dengerin. The art of needing and the art of wanting ya. Iya. Iya gak sih? Hey guys, balik lagi angkat pantat hilang tempat. Datang di Sarah Marco Angkat. Selimut gue mana? Nih. Dipajang. Nih, selimut Nah. orang kaya. Ya. Ya, Anak jadi orang kali kaya. ini kita tidak sendirian ya. Kita ada clue di sini. Kita kasih tahu dulu dong kalau misalnya kan kemarin di Instagram udah ada postingan yang sempat kira-kira siapa ya? dimarahin karena katanya kan title-nya akhirnya kita pacaran juga, tapi kan pacarannya partner cerita ramean. Partner Iya. cerita ramean ya. Selama apa sih? Nanti Hari kan ini kita kurang akan rame sebenarnya, ngobrol tapi sama nggak orang apa-apa. selain kita berdua. Iya. Kita udah ya kan? Heeh. Iya. Kita udah datengin narasumber yang terpercaya dan Apa? Kredibilitas bagus banget tinggi. kredibilitasnya. Iya. Dalam soal seksologi. Ya. Nanti kita datengin sebentar lagi. Kita Ya. tanya sebentar lagi. Kalau bisa sekarang Mas, karena Yaudah, kebetulan ini. udah di sini Gue Mas. perdana. The one and only. Halo. Selamat datang, selamat datang. Sahabat seksual. Apa kabar teman-teman seksual? Teman-teman seksual. Jadi gini, Lu suka aneh tahu. Titik saya kecil nih. Ah sama. Bisa mana gak diedit lagi ya? Gak bisa, ini Oke. angkat. Ini angkat gak bisa Yes. dikat. Tapi uncut juga maksudnya podcastnya. Angkat juga. Oke, podcastnya kan tapi. Lu angkat gak sih? Angkat dong. Lu gak pernah itu, gak disunat? Lu gak disunat? Angkat apa sih anjing? Oh, Podcast. Dia gak ngerti. Oh, enggak. Podcast. Podcast. Angkat tuh artinya sunat apa Iya, enggak? sunat atau gak sunat? Iya, diangkat kan? Udah disunat. Berarti Jadi, lu cut atau jadi Mbak angkat? Putri itu kita ngomongin pasti kalau boleh tahu. Gak bagus. Oh iya, angkat kan kita, udah dikat ya? kita mau set some ground rules dulu ya. Ya, oke. Ground rulesnya adalah di podcast ini tidak boleh berbohong. Oke. Ini kapan kita bohong di Yes. Sarah Marco Angkat? Gua kemarin nama gue aja berantakan, gue ya udah. Iya. Yang mana tuh? Yang mana? maksudnya- Nama berantakan. Gue bahas mantannya. Astagfirullah, sorry. Yang Maksud di gue di kan close pacar- friends. Sorry. Enggak maksudnya close Oke. friends second account. Maksud gue Tapi kan ngapain pacar sih kita kita datengin nggak tahu. Guf? Pacar kita Guf kan nggak tahu ground rulesnya adalah Iya. kita tidak boleh berbohong. Iya nggak tahu. Karena kan kalau nggak salah aku bintang tamu pertama ya. Betul. Iya. Iya betul. Gimana Karena rasanya jadi waktunya bintang luang tamu aja pertama? kan sebenarnya. Bukan Yang- masalah ada yang apa-apa. gabut siapa ya? Iya aku gitu. Gimana aku. rasanya jadi bintang tamu pertama kita sih? Buat jadi yang pertama sih ini pasti pertama kalinya ya. karena kan aku nggak pernah dispesialin gitu ya. Aduh, gue takut banget gue yang Ini asbun spesial di sini kok. ntar Enggak, gue yang enggak. kebongkar. I thought I was special aja. Tapi di sini aku ngerasa spesial. Oh, abis ini Iya, kita ke betul, Dago ya. betul, Abis ini kita betul. dago. Jadi kalau mau tahu Ada apa sih di dagu? biasanya Ini. semua tumpah ruah hati itu terjadi di dagu. Lu pernah Oh. nggak di Dago? Gue Dago tuh best banget makanannya oke. Dago tuh tahu. Korea. Makanan Korea. Oh, makanan Korea. Makanan Korea. Oh, iya. Dago jangan tap in deh, makanan murah lu. Lu tap 24 in. jam. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Sumpah. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu dia. Hari Minggu jam 10. Iya. oke. Gitu. Kita setiap setelah acara biasanya Dago yuk. Betul. Gitu. Jadi abis duck down, vocabulary baru lu Dago. Dago. Oh, iya. Lu Gitu tuh ya. duck down kan. Kalau Hmm. duck down tuh plus ciuman. Kalau dago plus clarity. Iya. Closure di Dago. Closure di dago. Iya. Yuk mulai aja yuk anjing. Mau ngebahas apa? Hah, lu Hari konser di ini dagu? Dulu nanti kita cerita di dago. apa kita bikin podcast di Dago Iya anjing. sambil makan jajangmyeon. Hmm. Hari ini kita mau membahas certainty is the new chaos atau what Keren. comes after stability. Bahasa Inggris ya podcastnya ya. Iya. Bahasa Inggris. Keren Udah banget. sih, Podcast Min. Inggris Kepastian ya. adalah the new chaos The new yang baru. chaos. Iya, Iya. kepastian Kacauan. adalah the new keberantakan. Kacau. Pecah parah. Iya, iya. Gokil. Pecah parah. Gokil. Iya. Pecah parah. Nyampe, Sip banget. nyampe kalau kata. Ini sobat-sobat We're Not Really Strangers ya. Buat Iya, itu ya. betul. Betul. Really Strangers. Karena tuh ya gue membahas ini Manis dan Bubub. By the way Manis dan Bubub terima kasih loh yang sudah email, yang sudah DM. Kita DM apa?
Banyak deh DM-nya. Banyak, DM-nya Iya. banyak. Iya. Nyeritain mereka gimana sekarang. Oh. Terus habis itu berterima Hmm. kasih sama kita. Sama-sama. Sama Kak Guf juga. Berterima kasih dan Guf Bohong juga. banget tahu. Kalau dia baru habis Bohong, ini ya. baru habis Tapi kan ini. pasti udah ada di sini, udah ada teaser ya 3. Oh iya Oh benar iya. benar. Terima kasih Sebenarnya sama sebenarnya topik kita hari ini ya Manis dan Bubub adalah topik yang hampir tiap kita ketemu gue sama Guf tuh selalu omongin entah Oh di iya. Dago atau di kosannya dia. Betul. Dan sekarang kita akan membeberkan ini di halayak ramai serta nanti akan ada researchnya dari Ibu Putri. Betul, gitu ya. betul. What would betul. be the first question? Sebenarnya first statement. First statement. Kenapa akhirnya topik ini dipilih selain karena gue akhirnya ngobrol sama Guf, terus abis itu sebenarnya gue mikir when we are stable di saat kita udah selalu merasa kalau kita tuh in survival mode, otak kita tuh ngerasa kayak otak kita meskipun udah stable ngerasa nggak aman, tetap tidak aman. Relate. Emang Mood iya? banget Kak. Emang ya, kalau menurut kalian apakah kalian pernah di bagian Indonesia bagian otak tidak nyaman itu? Coba Guf dulu Iya sebagai bintang tamu. dong. Otak tidak nyaman. Mungkin kalau ngomong 6-7 tahun ke belakang, gue berpikir hidup gue gak akan pernah nyaman. Oke. Karena gue merasa kayak, bener, kayaknya hidup memang gini deh, kayak susah, ribet, berjuang. Well sampai sekarang juga berjuang sebenarnya. Cuman dulu tuh kayak ngerasa lebih kayak ruwet, gak bisa milih. Kayaknya tuh harus ngeiyahin semua demi harus selalu ngeduluin orang lain ketimbang gue gitu kan. Kayaknya harus selalu gitu gue kira. Makanya dulu tuh, gue kan dulu jadi creative director di brand gitu kan. Iya. Iya. Oke. Tapi udah Gajinya gak ada berapa? brand sekarang. Tapi creative director itu adalah pekerjaan skena parah mentok. Iya kacau. dulu. Apalagi di Kacau ya? Bandung, apalagi di Iya, Bandung. dulu. Gila, skena Best. Bandung. Nah Best. masalahnya tuh Gila. masalah tuh pas gue lihat lagi kayak kan brandnya udah nggak ada kan. gue tuh ya sorry banget ini kayak apapun yang gue pegang tuh biasanya suka bangkrut tau. dulu kayak masalahnya gue kan pernah jadi fashion stylist juga kan. Iya. Terus ada tuh dua klien yang period sama gue dua-duanya cerai. Oke. Iya, tapi aneh tuh dalam waktu dekat kayak kayaknya itu bohong deh mereka. Ya gak sih maksudnya? Enggak, tapi kalau Nggak tahu. akal-akalan baratnya ya, akal-akalan Gue jadi takut baratnya. gitu, akhirnya gue jadi gak jadi fashion stylist lagi. Tapi akal-akalan baratnya adalah the universe is trying to guide you into the right path. Mungkin Iya. Ada aja nih bisa akal-akalan Bu jadi Putri. ya. Iya, bisa jadi. Bisa Aja deh jadi. sama hidupnya ya. Terus Iya. terus. Ya terus gue pikir tuh akan seperti itu terus. Tapi ternyata mungkin ini ada pengaruhnya dari tumpang tindih yang sudah terjadi selama beberapa tahun itu. Entah kenapa di umur 28 atau 29 tuh udah mulai yang kayak boleh ya milih hidup gitu. Oh, Setelah tanggung jawabnya selesai. tanggung jawabnya apa aja? Membiayai keluarga gitu kan. Iya. Tapi bukan membiayai keluarga. Kalau membiayai keluarga kan sampai sekarang ya masih lah kita ya. Ya lo itu enggak? mah kerjaan kami Oh, enak banget ya enggak itu ya. Aku udah kan Kurang ajar, angkat sandwich anjir. generation. Lu ngapain angkat tangan? Iya, gue kayak gitu. Kayak maksudnya ada tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu Iya, kan. iya. Lebih tepatnya bukan membiayai keluarga tapi bayar hutang. Yang kayak gitu-gitu tuh ternyata Mood banget. boleh ya ternyata kayak setelahnya memilih gitu dan gue sih kayaknya optimis hidup tuh kayak baru 3 tahun ke belakang deh. Oh wow. Setelah Baru ya? ini ya, setelah ada Mr. Goof ya. Betul. Jadi kayak memang gue pikir kayak boleh. Itu gue amazed sih kayak terus dari setelah mulai lumayan tenang. Oke. Tipis saya tapi Tipis tapi kayak setelah fase tenang tuh kayak masa sih tenang bentar lagi ada apa nih gitu. Kayak Iya, kok seuzon bawaannya ke Nggak hidup yakin ya ya. gak yakin Heeh. gitu. Gitu sih kurang lebih Kak Putri ya. Iya. kalau anak orang kaya, Kalau anak orang kaya. Anak orang abis itu kita nanya ke yang komorbid ya, alias Comorbid. sebelahnya. Ha. Oke. Yang anak orang kaya, tadi kan gue udah ngejelasin kapan dia stabilnya. Kalau dari abang sendiri abang? Stabil mulu. Oh. Ya kan gue kalau susah gak ada duit minta ayah ibu. Bukan cuma Bukan finansial, kayak dari diri lo tuh stabilnya perasaan lo udah mulai bisa dikontrol gitu. Iya. loh. Apa kapan? Kayaknya memang ada ini ya, ada adil ya. Iya. Kita gak kaya bisa langsung jawab gitu. Dia kaya tapi kayak Nah makanya itu kenapa Tuhan itu adil benar-benar teman-teman ya. Maksudnya Putri, lu pernah nggak berada, misalnya lu dari kondisi lu patah hati banget. Oh iya pernah.
Nah itu kan. Nah, itu ngerti kan. Benar. Iya. Nah ketika lo lagi tidak patah hati alias lo menganggap diri lo baik-baik aja. Iya. Ada kecenderungan untuk kayak boring lagi gini-gini aja. Apa ulang lagi? Aduh. Ada kecenderungan lo ngerasa kayak aduh. Bosen, Iya, monoton bosen, hidup. monoton. Oh ada lah dulu. Dulu apa sekarang? Dulu. Sekarang tapi berarti udah stabil, udah tahu Sekarang udah kayak. stabil dan udah mulai gue bisa kesini, mau coba ini, mau beli ini, udah oke lah gitu. Gak ada rasa bosan ya? Enggak. Oh, inilah gimana cara hidup dengan otak normal ya teman-teman ya. Iya. Ada yang ngeganjel gak di otak? Gue tetep nyari. Iya, nyari. Ada yang Karena kita gak Ya percaya ada ya. cinta. Enggak, selain itu kayak misalnya lo sekarang ngerasa hidup lo tenang nih. Iya. Tapi lo tidak ada kecenderungan untuk kayak gue ngapain ya supaya ada sesuatu. Oh ada. Itunya Contohnya apa? kayak hidup nih akan gimana tahun depan gitu. Iya. Masih kepikiran kayak masih hidup apa enggak. Lebih ke kayak serem ya? lebih ke kayak lu butuh sesuatu gak kayak gejolak gitu di depannya, gue pengen kayak ada gebrakan, gue ngapain Iya, lu ya? butuh. gitu. Gue pengen nyoba sesuatu hal yang baru dalam hidup. Gelisah lo gak? Gelisah Sampai nggak? gelisah gak? Heeh. Gelisah lah. Oh. Karena kan buat nyoba itu. Nggak tahu berhasil atau enggak, cobanya konsisten atau enggak gitu. Kalau betul apa sih yang pengen dicoba gitu sekarang? Gue pengen pertama bahasa Inggris. Oke. Sama yang kedua Berarti podcast kita hari ini full English ya. Jangan English dulu. ya, English. Kan baru mau mulai. English. Oke. Jangan dulu. Terus apa lagi? Terus mau coba hidup sehat. Kan Oke. Yang udah. konsisten. Oke. Ya, dengan bantuan nge-gym. Iya. Kita mau coba untuk jogging di GBK gitu. Terus mau perawatan muka. Oh. Biar kayak Kim Jong Un gitu. Bukan sayang, Ji Chang Wook mungkin iya. Bukan Tapi kalau Kim Jong Un sekolah enggak siapa sayang. namanya? Ji Chang- Soju. Kim Min Gyu mungkin, Kim Min Gyu mungkin. Mingyu. Mingyu mungkin. Kamu mingkem lu. Oh kalau Gitu. Marco berarti nyari stimulan ya. After stability dia Iya. comes with Karena whatever udah stimulan. membaik, udah Mm-mm. mulai statis, kita coba sesuatu lagi gitu. Kalau Sarah sebagai comorbid, Apa? stabil lu Pertanyaannya? kapan dan apa yang terjadi sekarang sekarang berarti udah stabil kan? Stabil. Stabil lu Masa sih? kapan? Stabilnya itu ngerasa kayak ini loh. Kapal yang mengapung di laut tapi gue harus ada jangkarnya di bawah. Stabilnya tuh kayak gitu. I feel stabilized because I'm holding on to something. Gitu. Bukan Kayak kayak layangan. layangan emang gak stabil. Dia kan, kemana-mana. Tapi tangannya oh iya yang benar. memegang. Layangan tuh. Soalnya kalau misalnya tidak ada kemampuan yang ekstra banget untuk, woi Sar, udah jangan kemana-mana. Itu gue akan kemana-mana gitu Mar. Oh malah semakin dibilang jangan kemana-mana, semakin kemana-mana. Semakin kemana-mana. Jadi gue harus mengucapkan Sarah jangan nyari masalah dan jangan nyari perkara. Jangan tiba-tiba begini, jangan tiba-tiba begitu. Udah stabil sekarang jangan nyari racun atau jangan nyari. Meskipun racun tuh enak banget. Kayak gue kangen banget kayak pengen gitu. Kayak pengen apa? gitu loh. Karena memang bentuknya es krim kan Iya. racun. Iya. Ini ya. Ada juga kok yang bentuk es krim. Apa tuh? Nanti aja. Jadi kalau jangkarnya tuh Kak Sarah ya berupa afirmasi atau kegiatan. Kalau tebakan saya. Apa? Kegiatan. Kalau lihat dari Dua-duanya. instastorynya sih gitu ya. Kegiatan ya. Soalnya kalau afirmasi kurang greng Iya, gitu iya, kan iya. ya. Ini harus kegiatan dan afirmasi dan kemauan. Kalau dulu gue bisa ngejawab jangkarnya itu adalah kegiatan in order to distract myself. Gue harus kesini Ya. gitu kan. Terus sekarang kayaknya I have to sit down with my feelings and I have to face it. Ya. Jadi sekarang jangkarnya adalah kemauan gue untuk ayo diajak ngomong sarannya juga. Jangan didiemin sarannya juga di dalam situ. Gitu jadi tapi memang harus mau banget. Kalau enggak Apa tuh? gue udah ini. Melakukan hal-hal yang tidak tidak senonoh ya. tidak senonoh. Betul. Melakukan hal-hal yang sangat saya inginkan. Nah Contohnya- hal-halnya itu ya sebelum kita membuka hal-hal apa yang memang ingin masuk ke dalam mulut Sarah Tobing itu ya. Jadi hal-halnya. Emang kan mulut doang. Emang Maksudnya mulut Jangan doang. salah. Kan telinga, kadang-kadang karena gue kan bisa- telinga karena THT kan. Iya, iya, konsepnya. iya. Ih, seneng banget ada Giva ada yang bantuin. Benar. Bener Iya. ya. Rombongan saya kan mau cek paru gitu misalnya. Oh iya bisa ya. Iya. Jadi kemauan aksi-aksi lo itu ya, itu namanya hyper arousal. Hyper arousal. Dia Iya suka jadi banget yang hyper. Hyper arousal. Iya. Hyper arousal. hyper arousal. Oke. I Jadi love tuh- that term. Jadi tuh karena kita semua di sini kan memang survival mode cukup lama ya Iya teman-teman ya. betul. Itu tuh traumanya can lead to the body asking for persistent, yang makanya lu minta terus, hyper arousal. Nah, makanya kalau hyper arousal itu nggak ada, lu anxious guys.
Kayak hari ini gue gak olahraga sama sekali. Anxious gak? Gak se-anxious dulu. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, kayak ada yang kurang. kurang. Kayak apa gue pulang dari sini gue ke nge-gym kali ya. Nge-gym di mana tuh? Nge-gym di Depok Nge-gym di- Margo City, Celebrity Aku suka di Fitness. situ. Iya. Suka banget. Kenapa tuh? Celebrity Kayak Fitness. seru aja Iya, gitu. gitu. Celebrity Fitness. Nanya dong Kak, kalau di Celebrity Fitness bisa jadi selebriti Kak? Bisa. Bisa ya? Minimal followers 2.000. Oh itu Oh gue Mika. masuk, gue masih masuk. Nanti dibantu. Iya kan? Iya, Ada iya. nano sekarang. Oh, Iya, 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 iya. Iya. Ya itu kenapa akhirnya scientifically badan lo itu akan ngerasa that it has to be constantly on alert and not calm and it Yes, always yes. feel unfamiliar. Karena lo gak punya hyperarousalnya itu yang selama ini jadi kayak pendorong lo. Let me guess, kalian itu sebenarnya sebagai content creator, kecuali Marco ya, karena Marco belum bisa gue tebak nih sekarang ya. Kalian itu Tahun sebagai ini. content creator, usually your pain creates art. Apakah ya? It used to happen. Shim ya? Sorry. I know girly. Enggak, and I thought it was right gitu loh buat Iya, iya, bikin iya. sesuatu dari rasa sakit, tapi ternyata emang secara numbers jadi bagus banget biasanya. Kalau lagi kayak putus nggak jadian, Iya. atau Iya, iya, kayak iya. suka sama siapa tapi dianya Iya. gini. Iya, iya. Beda agama, beda agama. Iya, beda Beda agama. agama. Beda, Beda aku sih agama. biasanya beda genre musik aja nggak bisa. Kalau Nggak aku typing lu jadi LW gak bisa Kak? Nggak bisa, Nggak bisa iya, ya? iya, Jadi iya. kayak gue pikir tuh sehat gitu, tapi ternyata makin kesini kayak nggak anjrit, nggak mungkin gue bikin sesuatu dari sesuatu yang Sakit. menyakitkan gitu kan. Dan kalaupun outputnya nggak bagus, ya emang nggak lagi kenapa-kenapa juga gitu. Jadi tapi gue bisa bilang fase itu adalah sebuah blessing and privilege gitu ya at the same time sih waktu itu. Sampai akhirnya privilege-nya adalah gue bisa mengolah hal tersebut jadi sesuatu yang bisa dinikmatin orang dan akhirnya relate sama orang gitu. Sekarang kalau ditanya kayak mau gitu lagi gak sih? Kayak nggak mau deh. Kayak amit-amit gitu loh. Maksudnya kayak karena nggak segampang kayak lo sakit hati nulis gitu. Nggak gitu. Prosesnya najis kan. Iya, Kayak iya. kayak lu 2 minggu, 3 minggu Bengong. mikir dulu kayak enggak gitu sampai lu harus nata lagi hidup lo dan lain-lain. Gitu kan? Sarah relate banget nih. Sarah Iya. sampai kejang. Seingat gue Sarah sampai kejang. Iya. Aku setuju sama Guf gitu. I used to believe that in order to create a magnificent kind of art, you have to be in super powerful pain gitu kan. Jadinya ketika kita itu lagi kreatif block, kita ada kecenderungan untuk kayak ngapain ya gitu ya. Kita bongkar apa lagi ya. Tapi ternyata nggak harus kayak gitu. Cuma kadang-kadang balik lagi gue kan harus ada jangkarnya kan. Ya. Dan gue harus di-stimulate terus-menerus. Kecenderungan untuk mencari kesakitan itu memang ada. Ya kan, tapi tidak gue iniin sekarang, gak gue Ikutin. ya gak gue fasilitasi juga. Makanya contoh kayak sekarang bisa aja gue habis ini gue nge-gym kalau gue bawa baju. Jadi gue pilih untuk tidak bawa baju sama sekali. Supaya beli gue aja. ada, lu jangan ngasih gue ide. Oh. It's such a good idea. Di Karena Astro Margo ada kan nggak ya? Ada. Kemarin gue beli hair dryer ada anjir di Astro. Di Citos kebetulan ada yang diskon. Iya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kepercayaan dari teman-teman Manis dan Bubub di sini, apalagi untuk lo yang in order to get your job done, lo harus under pressure terus. Itu adalah reaksi apa sih? Apa? Reaksi dan respon dari otak lo yang nggak pernah istirahat dari kecil. Jadi, ya. Bener itu Ya loh. kan, jadi sekarang coba pelan-pelan aja, sehari atau 2 hari aja lo paksa untuk istirahat. Kadang-kadang coba gue validasi. Kadang-kadang kalau misalnya orang bilang ke kita, gila lu kerja mulu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ada kayak perasaan anjir iya juga lagi. Tapi lu ngerasa kayak Lu harus melakukannya. iya, gue harus melakukan itu in order to survive life. Iya. Enggak, itu sebenarnya terjadi ke teman dekat kita juga kan maksudnya ya. Yang gue masalahnya kalau misalnya lo kerja ngerasa puas nggak masalah. Oh, Tapi kalau dia kerja ngerasa nggak puas itu yang gue kasihan. Oh, dia nggak iya ngerasa iya puas. iya. Nggak ngerasa, Dia maksudnya siapa kayak sih? Ada adalah. temennya Goofy. Jadi kayak memang kayak masalahnya kayak dia juga nggak tahu cara stopnya gimana. Ya. Dan sampai akhirnya cara dia survive adalah dengan terus bekerja. Tapi dia nggak tahu gitu harus gimana dan apa. Dan itu yang bikin gue kayak
oh it's really concerning gitu. Mm-mm. Aja sih sebenarnya. Itu ada relate sama cerita dari Manis dan Bubub. Ada kita kan pendengarnya masih ada ya guys ya yang masih mengerjakan skripsi. Ya. Oh Nah, iya, kasian banget. Masih muda hai. Masih muda ya. Halo. Pengen rasa mati ya itu juga ya. It will pass. Ya, Jadi itu itu sebenarnya ada yang sempat curhat juga kalau mereka ngerjain skripsinya itu berdasarkan self-hatred. Waduh. This is why padahal dia lagi stabil. Oh. Hubungan stabil, keluarga nyaman, duit ada, AC nyala gitu ya Bun ya. Iya. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa cuman there's no urgency for him or her buat nyelesain skripsinya kalau nggak ada self-hatred yang kayak lu kalau misalnya nggak ngerjain skripsi lu akan jadi beban keluarga, lu akan terlihat bodoh, lu akan terlihat apa? Ini kayaknya relate ke bapak nih. Tai lu. Coba kita bedah. Karena kan berarti itu adalah hyperarousal ya dia kan. To feel hatred towards yourself gitu. Baru bisa ada urgensinya untuk membuat sesuatu. Gitu. Bapak Marco. Jangan gue doang. Iya, Kita kita bertiga, semua, cuma kan kita bertiga kita berempat bertiga. mah. Cuma waktu itu kan gue pernah mendengarkan cerita bahwa lo ada ketidaknyamanan dalam waktu itu lu kuliah kan sebenarnya. Jadi mungkin bisa relate lu kasih tahu how did you survive that? Sebenarnya kan gue nggak suka kuliah, gue nggak suka belajar sih. Iya. Tapi mau nggak mau kan ya supaya dapet title, supaya dapet sertifikat sarjana S1 kan mau nggak mau harus kuliah. Oke. Gitu. Pertama udah salah jurusan. Tapi kan kalau gue tuh ngelihatnya kasihan orang tua gue, bukan mengasihani diri sendiri, tapi gue kasihan sama orang-orang yang udah berdampak dan membantu hidup gue. Jadi kayak misalnya kasihan duit ayah ibu udah kebuang buat gue. Adik kakak gue DO, nggak ada status sertifikatnya. Ijazah Pak. Ijazah. Terus ibu nyindir. Gue paling benci dah kalau ibu udah nyindir. Ibu mau deh lihat anak ibu satu aja. Oh iya. S1. Ngeliatnya ke gue, ngobrolnya ke gue. Padahal ada dua lagi ya. Dua-duanya kan udah DO. Gue udah pengen DO padahal. Oh lu terinspirasi dari kakak dan adek lu? Betul. Karena memang keluarga kan harus kompak ya. Iya. Sebenarnya konsep awalnya gitu. Kan dia unite Iya. gitu. Jadi harusnya kalau satu dia semua DO ya. Iya. Tapi kan yang pertama adik gue yang bajingan. Siapa? Ada Marlo namanya. Kedua kakak gue yang brengsek. Mario namanya. Jadi inspired ya, saling menginspirasi gitu ya. Kenapa enggak anak kedua yang brengsek ikutan? Ya gak sih? Oke. Cuma di satu sisi gue ngelihat kayak kasihan juga ayah ibu gue ngelihat 3 anak ini si brengsek ini gagal semua gitu. Jadi mau gak mau gue kayak meyakinkan diri gue kayak kalau bukan lu gak ada lagi yang bakal bantu keluarga ini untuk menyenangkan ayah ibu gitu. Oke. Jadinya udah gue mau gak mau lanjutin aja, apalagi nanggung udah tinggal bikin skripsi gitu. Jadi ya udah mau gak mau gue kelarin. Abis itu kayak udah ya tugas gue selesai ya. Udah S1 nih. Kali ayah ibu tinggal minta Marlo sama Kalio dah ngapain kayak. Tapi setelah lu mendapatkan S1 itu apakah lu mendapatkan hasil yang membuat lu puas? Enggak. Apa Anda ikhlas saat itu? Enggak juga sih. Iya, Karena ngebuang waktu gue. Sebenarnya kalau gue DO misalnya gue bisa melakukan hal yang gue senangi gitu. Kayak misalnya ya gak tahu mungkin gue kuliah apa lagi gitu yang lain. Gue dulu pengen di kafe soalnya. Oh tapi kenapa akhirnya ngambil perhotelan? Karena gue gaptek. Karena sekarang di kafe sekarang tuh pakainya komputer kan buat Iya, gambar, iya. buat sketch gitu-gitu. Nah gue gak bisa. Kalau gue catch up kayak gue harus belajar di kafe terus belajar komputer, gak bakal ke catch up sama orang-orang yang udah ngerti komputer. Tapi yang milih perhotelan akhirnya? Gua Karena karena gampang buka pintu doang. Tapi sampai sekarang lu masih ke teknologi masih gaptek atau gimana? Gue lagi belajar, Soalnya Samsung mau masuk katanya ke sini. Pas banget aku pakai Samsung. Iya kan. Jadi kayak takutnya nggak jadi gitu. Jadi banget. Yang Ini sketch gitu bisa. nih kayak flip dong. kita bisa foto loh. Oh bisa. Samsung jangan lupa tap ini ya Samsung. Jangan terlalu selling. Oh belum. Iya. Belum. Tapi Apple kalau mau masuk misalnya Enggak soalnya enggak apple to apple Kak. jadi Samsung aja kan. Samsung ke Samsung Iya. soalnya. Samsung. Samsung kebetulan ya jangan lupa tap in karena Marco ini gak bisa airdrop. Iya. Memang bagus pakai Sekarang Samsung. ada quick share kok. Iya. Oke. Kalau ini quick count ya, quick count ya. Kalau dari Guf sama Sarah gimana kalian about this self-hatred urgency? Self-hatred urgency aku itu aku laksanakan ketika aku
dulu dibully karena aku gendut? Kita Tos dulu dong. Kan apakah bertanya apakah kita semua di sini pernah dibully? Apakah ini bully Kayaknya nation? pernah ya. Semuanya pernah dibully ya. Yes. Shout out untuk para orang-orang yang ngebully aku yang tidak jadi apa-apa. Halo. Gue tapi kan lo creative director, siapakah emang bully lo? Dulu sebelum gue bekerja sih. Jadi dulu tuh di 2006, 2008 itu dulu kan Blogspot tuh sangat Oh, iya in ya. dong. Iya. Blogspot is the Nah, gua tuh Twitter. Marco punya by the way. Gue Marco punya, gue juga punya Lu dulu. punya juga? Tapi dulu akhirnya Tumblr sih, karena gue nggak ngerti. Nah gue gaptek dulu. Iya ya. Pusing kan, Iya, kayak banyak pusing. header-header nggak ngerti gitu. Dulu tuh kayak di Blogspot itu tuh, of course semua orang tahu Diana Rikasari saat itu. Iya. Dan ya dia fashion dan gue juga punya interest ke fashion gitu kan. Terus akhirnya karena gue di kota kecil saat itu, kayak udah gue foto-foto aja kali ya gitu kan. Gue masukin Tumblr dan lain-lain. Oh, I know this story. Dibully gue karena di Twitter. Nah gue pikir tuh kayak Twitter gue rame tiba-tiba kan kayak ih terkenal nih gitu kan. Ih terkenal tuh kayak karena dia di cancel sebelum ada culture cancel. Iya. Cancel culture. Terus kayak di mention lah gue kayak banyak pas gue liat kayak hah? Kok jadi kayak kayak kaget malah. Bilangnya this kid needs help. Oh, Terus iya. kayak Memang. sumpah. Lu Terus- bergaya apa sih Tevi Vincent? Apa? Lu bergaya seperti Tevi Vincent? Emang kalau dipikir sekarang kayak agak aneh sih saat itu gitu kayak agak aneh sih sebenarnya kan. Agak terlalu open minded untuk Agak terlalu di open-minded, 2009 iya, 2010 ya. kan. Terus akhirnya blog gue itu rame banget pas gitu. Tapi ternyata flow-nya tuh adalah ada satu akun di Twitter saat itu yang nge-share foto-foto gue. Dan juga link ini gue Tumblr Blognya, gue. ya, Tumblr. Oke. Terus udah gitu dari situlah banyak banget di komen gitu. Dan ternyata akun itu tuh ini apa, gak cuman gue doang yang dibahas. I thought I was special right? Kayak ternyata enggak, banyak juga. Dan kata-katainnya macem-macem gitu. Apa aja yang paling best seller Kak? Salah satunya adalah tadi this kid needs help. Dan sorry yang gue sedih adalah waktu itu pas gue buka bio-nya. Dia tuh salah satunya adalah dari fashion editor satu magazine gitu. Ah sumpah. Jangan disebut Jangan majalah. Iya Majalahnya maksudnya ada Kakak. dan gue Salah kayak satu. wow. Dan gue lupa sebenarnya apa gitu ya. Terus kayak oh se-cruel ini ya orang-orang di internet. Itu pertama kalinya gue encounter. Dan itu tuh kejadian setahun sekali. Lumayan 2-3 kali gitulah. Oh iya? 2-3 kali. Itu ini pas annual lo umur event. berapa sih? Apa? Pas lo umur berapa? SMA ya 18, 19 sampai God. sampai kuliah semester 1 tuh masih ada aja gitu kan. Dan lucunya adalah ada beberapa orang Belum. yes, it's funny. Kayak lucunya ada beberapa orang yang akhirnya sekarang jadi teman tanpa dia sadar dia pernah ngebully gue. Oh gue juga. Demi apapun. Karena- Tapi itu ada karena- satisfactionnya ya guys. Karena kan di Twitter itu lo bisa search keyword kan, and it is forever there gitu kan. Iya. Iya. Jadi ada satu akun yang kayak loh si ini dan dia sekarang tuh deket gitu. Iya Dia deketin lah. Dia ngerasa deket sama gue. Tapi lu gak ngerasa kan? Lu Tapi ini way before gue ngonten dan Iya, lain-lain sih. Terus selain itu tuh yang menariknya juga adalah setelah kayak kejadian mungkin 5-7 tahun setelah itu, pemilik akunnya yang pertama kali nyebarin minta maaf ke gue. Oh. Directly? Setelah dia kenal sama gue secara personal. Kata dia kayak I was just bored at that time. Terus Oh kayak my That's not an Enak excuse banget. ya that's not honey. an excuse. You can actually kill someone by your boredom. Iya. Ya, makanya, Oh my dan God. gue jadi paham kenapa sekarang tuh kayak gue suka sedih kalau ngeliat ada yang di pojokan gitu ya. Kecuali kalau kasusnya emang tai ya lu emang harus gitu kan dipojokin. Gue paham sih kayak si apa posisinya tuh yang kayak satu orang-orang kok bisa cruel gitu ya di internet. Yang Iya. kedua tuh kayak alasan untuk mengakhiri hidup tuh ada banget tau. waktu Betul, Relate betul. banget. Karena kayak Repost retweet Telegram kak. Iya dan Repost itu tuh Telegram. mempengaruhi karir gua, pemilihan karir gua. Gue pengen dari dulu tuh selalu di belakang layar. Oh karena itu ya insecure Relate ya kak, jadinya. relate kak. Karena gue ngerasa kayak gue nggak deserve buat ada di depan Iya, kamera, iya, iya. buat even selfie di Instagram gue. Kayak takut aja dia tuh kayaknya Takut. 7 tahun tuh menghantui aja gitu sebenarnya. Dan sekarang sih udah jauh lebih baik. And growing up thinking that you're ugly sucks. Oh tapi itu is a sport. It Iya. is a sport. Itu an Olympic sport teman-teman. Relate Growing up banget, thinking you're relate. fat. Jangan Itu ugly. diglorify. Nggak enak ya. Jangan diglorify tapi. Iya, jangan diglorify, tapi- Maksudnya gak enak dalam artian sampai akhirnya lo ketemu orang dan ketika lo kasarnya PDKT sama orang tuh kayak
lu selalu merasa kayak Do I deserve this? Iya. iya dan Iya kayak selalu. Berat lagi. iya right? Karena iya. gak cuma bentukan fisik lo doang, tapi kayak Betul. emang dia mau ya Iya. menyukai Atau ada hal-hal yang gila lain. ini. gitu. Iya, Betul, gitu-gitu betul. terus kayak kalau misalnya nggak jadi kayak iya sih gue nggak Iya ganteng wajar ya gitu. sih. Iya. Tapi Iya, do you iya, feel like, tapi ya orang yang growing up ugly, itu yang growing up thinking you're Kayak ugly, lu lah itu. lu Kayak tuh lu juga, harus anjing. Kita kayak kita. Iya itu salah satu bentuk pembulian ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Tapi ya lu harus gue tuh suka ngerasa kalau either if you're ugly you have to be funny. Iya. Iya kan, And if Bud? you're thinking kayak when you grew up you're funny. Ya, You know the Berarti case. you're ugly. Terus ada Tapi di itu cover sekolah. kita semua gak sih? Iya, ada di sekolah gue namanya apa tahu nggak? Apa? DAF. Dava. Designated Ugly Fat Friend. Anjing. Di sekolah gue itu lebih parah banget. Jadi DAF Ini sekolah itu swasta anak-anak orang kaya ya? Iya ya. Tapi real. tetap ini ya tetap bahasa Inggris ya. Iya, OJK bahasa ya. Inggris ya. Kalau misalnya negeri kan kayak wah anjing bapak lo tuh siapa yang namanya monyet anjing lu. monyet lo. Ya, lu Jadi tuh mending. iya. Bencong. Gue mah santai. Santai. Iya. Tahu aja gue bilang gitu. Kurang ajar lu gue bilang gitu. Kayak kurang ajar emang. Iya anjing ya. Iya anjing, tapi designated ugly fat friend itu masih ada di titik di otak gue sekarang karena jadi misalnya lu berteman 3 nih atau berdua sama teman lu satu Ya. cantik dan lu kan growing up apalagi kita kan nggak Just pernah to be ngerasa funny. cantik ya. Terus Ya. habis itu ada laki ini datang. Terus habis itu ngedeketin lu duluan. Lu akan ngerasa oh never mind. I'm the just side the chick. designated Oh, ugly iya, fat iya, friend. iya, iya. Karena dia kan maunya sama teman gue yang satunya Ngerti gitu. Hmm. Dan lebih parah lagi di sekolah gue dulu ada listnya. Maksudnya list apa? Anjing. Ada list yang tadi namanya itu. Realness. List apa? List cewek-cewek anak-anak jelek. Lu bagian sih. Iya betul. Lu bagian dari situ gua- boleh nulis. Makanya gue relate Apa karena lu gue kapten? bagian dari situ. Sinting. Oh, sumpah. Real. itu ntar listnya tuh disebar atau gimana? Atau ada kayak selentingan aja? Omongan aja sih. Omongan. Kalau disebar gue pukul sih ya. Gua pukul Tapi aja. lu pukul juga kan lu gak tahu Iya. siapa yang nyebar duluan. Iya betul. Tapi kan gue masuk ke list kan jadi kalau dipukul nggak berdaya juga ya. Iya, kan lu Iya. dibully. Heeh, my gimana God. sih? Iya. Gitu. Fun, ada fun, draftnya fun itu. kan? Fun banget. banget. Fun Iya, banget iya, ya, iya. fun. Fun. Kalau Sarah Apa? Kan dibully lu kan kita udah tahu ya semuanya. Iya betul. Nah kalau ini pertanyaannya adalah was the bully itu yang pertama kali kalian akhirnya ngerasa very alert with yourself. Kayak jadi kayak anxious alertnya itu di pas kalian ngerasa kalau kalian dibully. Itu mulainya dari kalian survival mode dari situ. Oh Atau iya, enggak? aku sebenarnya teh dibully itu dari SMP karena emang Jelek lah. itu satu, yang kedua itu adalah masa transisi dari kaya banget jadi miskin banget Ya. Oh SMP iya. dan di situ juga gue banyak kehilangan teman-teman gue and karena waktu itu bokap nyokap gue pernah menjadi salah satu ketua komite. Jadi gue tuh merasa kayak oh mereka juga gak akan kemana-mana kok kan gue banyak uang gitu. Oh. Dan kasusnya mulai terus gue tuh selalu ada kecenderungan untuk ngebayarin teman-teman gue. Ini mungkin ke bawah sampai sekarang. Ngebayarin teman-teman gue karena gue takut mereka nggak nemenin gue. Jadi kayak ada one day nih gue inget hari Kamis karena gue ngajak besok hari Jumat. Kita gue ngajak mereka untuk nonton di mall. Ya. Oke, bioskop nih. Nonton bioskop terus gue ajak kan mau nonton gak? Nggak ada duit. Gak apa-apa gue yang bayarin. Itu kan udah mulai ada jarak kan antar mereka. Terus mereka bilang gini, tahu deh lu kan anak orang kaya, bapak mak lu aja begitu makanya lu bisa begini sama kita kan. Serba salah ya. Iya maksudnya begitu tuh esin ma bapak lu di penjara gara-gara itu. Maksudnya tapi maksudnya tapi oke sekarang connect. ya kayak gitu kan. Terus itu tuh membuat gue merasa kayak in order to get any kind of love, I have to offer something. Ya. Jadi kayak ya gue harus bayarin makan, gue harus Atau jemput. mendahului kebutuhan orang lain dibanding gue. Iya. I have to look in certain way, I have to act like anybody else but me. Oke. Dan dari situ juga gue belajar bahwa semua orang di dunia ini bukan tidak ada. Ini menurut keyakinan saya ya. Siap. Halo, terima Menurut kasih, Mensrea. keyakinan saya ya. Ini menurut keyakinan saya tidak ada satupun
orang di dunia ini yang tidak ada luka ataupun traumanya. Betul. Jadi kita semua ini berjalan di atas bumi berdasarkan how we try to fix ourselves day by day. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak juga. Nah dari situ juga gue belajar untuk ini, mengerti. Tapi berlebihan. Oh dia kayak begitu karena dia begini, ya udah deh gue gini aja. Jadi gue nya ada kecenderungan untuk ya udah nggak apa-apa, aman aja, nggak apa-apa kok, gue nggak sakit hati kok lo gitu. Masa sih? Ah? Nggak sakit hati? Mencoba untuk gak sakit hati. Mencoba untuk gak sakit hati in order to calm the chaos aja. Supaya aduh biar cepat aja deh. Iya peace, metal, lu terserah deh. Do whatever you want. Tapi kan itu lama-lama bertumpuk. Akhirnya jadi sepsis. Sepsis tuh akhirnya bom waktu dan lu tidak bisa menggunakan perasaan lo lagi. Nah itu perasaan dan logika akan ada di episode selanjutnya. Bersama Sujiwo Tejo ya. Ngomongin dia sama dia bener tahu. Iya. Undang tahu. Apa siapa? Sujiwo Tejo. Ya ntar gue DM-nya. Iya. Bismillah. Tapi lu gimana? Sama Eminem. Ya boleh gak sih request? Yang lain boleh, kenapa gue gak? Minimal yang bisa lu, enggak, Marco, minimal yang bisa ngomong sama lu. Kan lu masih mau belajar bahasa Inggris. Bisa ngomong sama dia. Iya. Maksudnya Tapi coba pusing tuh. Ini tahu dari situ gue kayak wah saya bodoh ya ternyata. Iya, kita kayak cuma nganga deh. Berarti dari sekarang Gov. Apakah pembulian pertamanya Gov tuh agak beda dari kita bertiga ya? Karena kita bertiga tuh dimulainya di sekolah. Kalau lu di mana emang mulai? Internet Di dulu. internet. Oh, di internet. Lo berarti di sekolah sempat dibully gak? Sempet tapi kayak gue gak terlalu kayak itu dibully ya gitu. Iya. Gue kayak I was happy. Soalnya KPI dia lebih besar Bun. Iya, Engagement Iya, rate lebih besar ternyata ya. loh ya. Ternyata ya. Kalau kita kan hanya di lingkup itu aja. Lingkup itu aja. Lingkup itu Iya, aja kita langsung. rasanya mau Tapi dulu gue jenutin pernah kok kayak kepala. berantem gitu kayak Oh gue juga pernah. main bola gitu. Dulu sumpah sekali. Sebenarnya Dari situ gue diejek karena main bolanya jelek ya. Gue tonjok-tonjokan itu kayak terakhir gue berantem fisik. Sisanya berantem mulut sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya kan karena dia itu engagement rate lebih besar ya. Iya. Karena di internet gitu. Betul. Was it the first Hebat time you sih. actually realize that you're on survival mode ever since that day? Iya, karena itu beneran berpengaruh gitu loh Put, kayak dari pemilihan dulu tuh gue tuh dulu pengen banget jadi fashion blogger dulu tuh. Sampai gue Relate, berpikir Kak. kayak fashion blogger tuh kayaknya perkara lu harus barang-barangnya harus mahal. Yang kedua memang muka lu harus bagus deh. Lalu kan barang-barang mahal nggak ada. Iya kan? Muka juga seadanya. Muka untung nama doang yang lumayan bagus. Iya Itu pun gak cocok sama personality gue. Jadi kayak nggak ada yang bagus. Akhirnya gue beneran langkah pertama setelah kuliah adalah jadi fashion stylist. Kenapa? Karena gue kayak ngerasa gue masih suka fashion. Terus kayak ya gue kan gak perlu kelihatan harus bagus depan kamera. Iya. Dan Iya. ibaratnya kan kalau menjadi fashion stylist atau gue selalu bilangnya kayak kuli busana. Kayak ya udah lo Bener, kuli busana. bener-bener kayak meskipun lo harus stylish dan lain-lain. Tapi kayak ya udah lo tetap fokus ke kerjaannya gitu. Betul. Itu tuh bener ngaruh banget. Dan misalkan gue dulu tuh suka pengen jadi penyiar. Oh iya. Tapi pas Real? udah kayak yang paling yang gue berani itu karena gak kelihatan mukanya dulu kan belum ada sosial media gimana kan. Benar. Jadi bener-bener ngaruh banget sampai akhirnya tadi berarti dari kejadian 2008 berarti 2009, 2015, 16 baru berani selfie di Instagram. Oh berarti itu harganya 8 tahun ya? Iya, lumayan lama. Jadi Lama kayak karena takut komen itu datang lagi. Tapi pertama kalinya berani itu karena apa? Jadi kayaknya gara-gara gue dengerin Mac DeMarco deh. Widih. Karena Mac DeMarco kan giginya duanya agak itu ya. Iya, agak jadi kayak gara-gara lagu Kenapa? dia kan kalau foto kayak ngasal gitu kan. Iya. Terus kayak bagus ya gitu dan kayaknya nggak apa-apa. Terus waktu itu lagi musim orang-orang di Snapchat tuh udah mulai yang dari yang tadinya estetik banget. Jadi kayak iya. ya kan jadi kayak udah mulai apa Iya, sih istilahnya bodo dulu tuh amat ada gitu tuh genre-nya tuh apa deh gue lupa. Second account. Iya kayak udah genre- foto-foto ngasal gitu lah. Jenis second account. Dari situ mulailah gue kayak orang-orang juga sama gitu Oh ya. jadi cuek lah ya. Jadi cuek itu pun ngeberaniin diri dan itu tuh gue inget banget ada satu foto yang gue lagi duduk di pelataran kampus gitu selfie gitu pakai jeans warna celana jeans terus pakai sweater hitam itu tuh kayak gue post nggak ya Oh mikir dulu. iya ketika di post dari situ gue baru sadar orang nggak peduli amat sebenarnya ya Iya. gitu. Betul. Orang nggak peduli amat kalau lo nggak jadi center of attention at the time. Yes. Yeah, it's never that serious sebenarnya. Iya, it's not that serious. Dari sanalah mulai kayak
mulai kayak berani-beraniin aja sih gitu. Sampai bikin video tuh dulu gak berani karena gue takut orang gak suka sama cara ngomong gue. Iya. Itu juga sampai takut gitu, beneran sampai takut karena dulu tuh se-traumatizing itu sih si efeknya. Tapi dari awal lu mulai berani posting sampai kayak bikin video, ada feedback juga yang nge-hate gak? Ada. Sekarang tuh udah jadi lebih kayak, lah gue juga kalau dulu nge-hate orang misalkan, ya gue lagi gabut sih. Kadang gue butuh tong sampah gitu yang jadi pekerjaan kayak apa ya, content creator apapun itu, ya lu juga harus siap sama kayak begituannya sih sebenarnya gitu. Dan I don't like anybody else. Gue nggak suka. I don't like everybody juga gitu. Jadi kayak wajar. Betul. Kayak bodo amat lah ya. Sekarang udah bisa lebih nerima sih sebenarnya. Kalau Marco, lu mulai ngerasanya kalau lu survival mode itu bentar mau bersihin. Dari lo. Cantik banget gue. Terus gimana? Lagi maksudnya sok banget. Ya maaf kan ada mic depan gue. Lo ngerasanya survival mode lo itu mulai pas lo putus atau pas lo kuliah atau pas lo dibully? Kan lo banyak tuh Dari pas milestone-nya. SD sih sebenarnya gue. Karena dulu tuh ada Anjas Mara. Iya. Ya dulu. Iya. Dia tuh belah tengah ganteng banget deh. Cecep. Si Yoyo juga. Iya si Cecep. Cecep. Waktu pas gue lihat kayak profilnya Anjas Mara kan ganteng banget ternyata kan. Gitu. Wih kayaknya belah tengah ganteng juga gue. Nah, Rambut lu iko. Keep it mind gue keriting. Iya. Gitu. Rambutnya ke atas. Belah tengah. Belahnya betul. nih gua pegang. Ininya kriwil. Oh, Jadi kayak Dragon Ball. badut. Oh kayak ini anxiety ya yang Iya. gitu kan. Ya. Tapi Dragon dulu Ball. di masa gitu gue ngerasa ganteng banget anjing gitu. Dari situ gue dibully. Karena udah gendut hitam Baik tingkah. keriting gitu. Belah tengah keriting aneh banget kan belah tengah Iya, keriting. kacamata Dan lagi. ini ya dan bertingkah ya. Bertingkah. Iya. Soalnya dulu juga lu belum punya backingan yang terlalu gede kayak sekarang gitu kan. Iya, dulu kan Kick Andy masih Andy doang. Belum Kicknya belum ada. Iya. Oh, masih struggle. Iya. Iya. Rumah di Ciputat masih struggle lah. Gak boleh belagu ya. Gak boleh belagu dulu nih. Terus. Gitu, dari situ dibully gue. Apalagi dulu kan om gue kaya gitu. Jadi gue sering dikasih mainan. Mainan gue dicolong sama temen gue. Gitu. Terus setiap main bola gue dipilih terakhir. Oh gue banget. Oh, Terus dipilih gue jadi terakhir nggak kiper. Karena badan lu gede. Iya gitu. Kiper atau back biasa. Dari situ tuh gue udah mulai kayak oh ya udah deh gue nggak mau jadi attention gitu. Oke. Jadinya gue selalu ya udah gue mulai diem sampai gue pesan makan aja gue minta tolong adek gue. Ini menarik. Berarti coping mechanism-nya adalah lu ke dalam. Iya gue. Iya. Lu ke dalam atau keluar? Perutnya. Sudah disuntik sih. Tapi iya sih. Lu kan juga dibully. Iya. Apakah lu Oh ke dalam. Iya pasti kayaknya kalau dibully. Kalau Internal gua fight keluar. gitu. Oke, seperti apa? Oh, beda Jadi ya? ini tiga-tiganya kita ini adalah korban bullying kan. Terus kemarin tuh gue punya salah satu teman juga yang korban bullying. Ya. Dia itu belasan tahun dibully. Dia juga ke dalam. Itu namanya konsisten tuh. Dibulinya 11 tahun konsisten. Dia kan maksudnya kalau misalnya dihitung itu dari SD, SMP, SMA. Ya Oh, mungkin selalu. belasan tahun. Tapi iya. Lu juga konsisten ya. Lu juga konsisten. Jadi ada yang coping mechanismnya itu berbeda manis dan bubuk. Ada yang dikeluarin. Kalau gue tuh dikeluarin. Jadi instead of gue diem, gue makin acak-acakan. Kayak misalnya gue pernah ikut tawuran. Iya terus. Terus dulu itu ekskul gue tuh banyak di aktivitas fisik. Ya. Entah baseball, basket, renang, terus atletik kayak gitu-gitu. Tapi itu tuh gue pengen supaya orang tuh lupa sama gendutnya gue dan ganggunya gue dan hitamnya gue. Okay. Jadi I always ini survival mode gue. I will always have something to selain gue harus selalu lucu, gue juga bisa basket. Oh keluar berarti gue revisi. Karena gue merasa harus ada, gue kalau dibilang jelek gue harus lucu. Itu benar. Oh, Kayak iya, gitu. iya, Gue iya, kayak dulu tuh kayak selalu pokoknya harus lucu aja pokoknya. Iya. Gimana Pokoknya caranya harus orang ada kualitinya ya. Yes, jadi kayak gue ngeliat kayak aktivitas komedi yang gue lakukan saat itu menjadi tameng gitu. Betul. Dan ini kan terjadi waktu kita SD, SMP, SMA kan. Iya. Ketika kita di umur sekarang, jangan heran kalau di umur Marco atau di umur gue, di umur Goofy, masih ada yang belum berani untuk pesan somai sendiri.
Karena itu adalah otaknya dia, entah gimana caranya gue gak mau ketemu orang karena Betul. sedikit aja gue gak mau memberikan kesempatan mereka untuk ngatain gue let's say. Atau interaksi. Atau berinteraksi karena gue gak mau sedikit pun salah ngomong. Betul. Kayak gitu. Jadi mereka tuh yang teman-teman yang mainin ke dalam pas gede itu jangankan ngomong kita sebenarnya apa. Beli sesuatu di Alfamart pun dia mikir. Tuh. Itu Kalau nggak tuh- nunduk. Atau Itu tuh nggak nunduk. Orang-orang yang kalau beli somai mintanya nggak pedes dikasih sambal diem ya? Diem. Iya. Udahlah emang udah begini kali. Udahlah gak apa-apa. Ya udah deh biar cepet aja. Udah. Salah aja, salah makanan gue kayak ya udah. Ya Tapi udah, lu nggak komplain ke diri lo sendiri. Iya. Kayak kenapa sih gak ngomong gitu? Iya. Enggak, gue malah bilang ya udahlah dia juga buat salah, ya udahlah nggak apa-apa, gue makan juga. Masih bisa dimakan kok. apa-apa. Betul. Itu tuh ada tahu kemarin postingan itu lewat di TikTok gue. Jadi ada satu orang yang dia selalu mikir kalau ada orang yang salah sama, Jadi kobel. ih Diem. emang kayak gini Lagi ya gue pantat memang gue kayak gini ya gue dilus-lus. di tengah-tengah. Di tengah-tengah suka ada ya. Iya. Aman. Sorry. Jadi itu ada postingan di TikTok di mana dia ngomong kalau selama ini dia selalu memaklumi orang lain. Dia selalu mikir kalau orang lain itu juga mungkin lagi ada bad day, lagi ada Iya. apa. Terus akhirnya dia mikir, but then now I think that I have a bad day too. I can have a bad day too. I can have a bad life too. Tapi gue gak kayak gitu sama orang lain. Nah, Iya. kesadaran tuh dari situ. Kayak kalau misalnya kita agaknya susah ya. Tapi nggak semua orang kesadaran sadar. Iya. Iya, gue Itu setuju. betul. Gak semua orang sadar dan menurut gue di umur sekarang ini kan frontal lobe udah terbentuk nih. Di umur Iya. gue belum. Di umur lo udah. Ya. Umur gue belum. Iya teman-teman seumuran ya. Orang manis dan bubuk menurut gue, ini menurut keyakinan saya. Iya. Jikalau ada orang yang masih kayak, oh gue emang orangnya seperti ini. Dan udah lu omongin, misalnya let's say adik lu deh, atau orang terdekat lu, atau temen lu deh, atau siapapun itu. Udah dibilang jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kita tuh tidak boleh selalu memaklumi. Because ketika kita memaklumi, they're not going to grow. Karena lu tuh selalu memaklumi. Kapan dong mereka itu harus belajar untuk enggak belajar. Kalau kau diam terus begitu, inilah akibatnya. You Ya. will lose a lot of things just because Setuju. you are so into the pain. Oh kemarin gue juga ngobrol sama psikolog gue. Kadang kalau misalnya kita lagi terluka, ada kecenderungan untuk bertahan terus di survival mode-nya itu. Karena lebih gampang untuk diam di kesedihan atau di kemurungan atau apa sih istilahnya rumination. Ada istilah rumination tuh bersedih kayak gitu-gitu. Lebih gampang sedih daripada bergerak keluar. Damn. Makanya banyak orang yang stuck di situ karena menurut mereka nggak apa-apa nanti waktu juga akan menjawab kok. Time will tell and time will heal kalau lu jalan. Kalau lu stay di situ terus, lu nggak akan kemana-mana. Well, Damn. ya. Oke ya. Soalnya baru ke Mbak Dina gue kemarin, jadi banyak banget Oke ya. info nih. Sampai Setuju kaget sih. gue. Karena dulu tuh gue kalau ngomongin kayak gue deserve deh gini. Orang gak apa-apa deh kayak gitu ke gue. Iya. Sampai akhirnya gue capek sendiri sih. Dan sekarang kalau gue tuh ngelihatnya adalah lo gak apa-apa tahu. Jadi gue tuh akhirnya nge-unlearn apa yang gue percaya saat itu. Kayak misalkan gini, semua orang deserve kok buat Iya. ngerasain hal tersebut. Nah tapi kalau gue liat konteksnya, kan kebanyakan kayak takut nih buat komplain makanan. Iya. Tapi gue selalu kayak jadi ngekonstruk ulang yang kayak bentar gue kan beli, gue juga punya hak sebenarnya sama apa yang gue pengen gitu Iya. kan. Gue komplain boleh tahu, tapi dengan bahasa yang baik aja. Iya. Itu tuh jadi kayak jadi sebuah latihan gue yang kayak Betul. nggak, dan ternyata pas gue lakuin nggak apa-apa lagi. Benar. Dan Benar. maksudnya gue nggak perlu kayak komplain yang kayak di internet yang kayak Wah, Iya, mahal enggak. banget ya. Makanan gue salah, Jeng. iya maksudnya kayak Oh, iya, bapak iya, bayar iya. nggak? Enggak. Ya. Nggak maksud gue. Kalau itu balik. Maksud gue ternyata dengan gue menyampaikan komplain dengan baik, gue malahan dapet hal yang lebih baik gitu maksudnya kan. Dan itu yang gue terapkan sekarang. Dan sekarang gue I'm big fan of hard conversation sekarang. Yes. kalau gue. Jadi Iya. bukannya gue suka konflik, Iya. tapi kalau misalkan ada orang yang menginisiasi untuk ngobrolin masalah itu, which is masuk kategori
hard conversation Iya. Oke. adalah orang itu adalah yang paling peduli sama relationship itu sih. Betul. Oke. Gue sih That's belajar true. itu sih akhirnya gitu. Pertanyaan. Ya. Is this awareness of correcting other people when they're doing wrong itu comes after your stability atau before? After Comes after dong. Oh, jadi step 1-nya adalah understanding what stability is. Damn. To be content first. Ya. Dan kadang konten itu nggak linear ya. Gue bisa ya ngomong kayak gini, besok jam 7 pagi gue tiba-tiba kayak ke Bali, tiba-tiba diving, tiba-tiba apa. Ya gak apa-apa. Iya nggak apa-apa juga sih, cuma kan kalau ditanyakan kesadaran seperti itu tuh datangnya sebelum atau sesudah. Aku setuju sama Guf, it comes after the realization. Memang betul manusia adalah gudangnya kesalahan. Tapi tidak serta-merta dengan statement itu kita memaklumi kesalahan yang bisa diperbaiki oleh oknum terkait. Jadi jangan mentang-mentang gue emang orangnya gini lagi Sar, I cannot speak with you then grow. Gitu ya. Enggak gitu loh. Jangan terlalu. Tapi gitu ya. enggak yang cantik gitu. dong, yang Hati. cantik. Gue gini doang kok. Atau enggak karena lo it's sexy. Jadi kayak kalau lu tuh terus-terusan kayak gue emang orang kayak gini, gue emang kebiasa kayak gini. Kalau itu udah merugikan lo dan lu tuh udah lo let's say lu lagi pengen berdua nih, lu pengen berpartner sama orang, terus lu selalu mengedepankan gue emang gini orang, jangan. Please Jangan- ngertiin gue emang kayak gini. Iya. Enggak. We have Kalau to nggak understand ngerti tuh each angkat tangan. Iya. Iya. Nanya. Kenapa gue gitu kan? Nanya langsung ke gue, Iya, jangan nanya ke ChatGPT. Iya tahu jangan keseringan. Jangan maksudnya. keseringan. Betul. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada, ya silahkan Boleh. nggak apa-apa. Gufi dong, tadi Gufi belum jawab Iya. sama Marco juga belum jawab. Itu apa tadi gue lupa. Pertanyaannya adalah, is this awareness of you guys correcting others people wrong itu ke kalian comes after atau before stability? Tadi jawabannya after After. stability. Iya, jawaban kalian semua after. Tapi kalau gue tuh indikatornya adalah gue ngerasa fine kalau gue sendiri. Mm-mm. Jadi biasanya yang waktu itu bikin gak stable tuh adalah gue ngerasa kesepian gitu. Oke. Jadi I will Oh. do anything for the people that I care at the time. Be with someone else. To be with someone else. Kayak ngasih waktu gue, ngasih materi dan lain-lain. Tapi ternyata itu tuh bukan karena gue ikhlas melakukan hal tersebut. Tapi Lebih kayak ke ternyata pas setelah gue teliti lebih dalam apa yang gue lakukan, kenapa pada akhirnya misalnya kayak akhirnya gue gak jadi sama orang itu, terus gue nge-cut off orang itu. Iya. Karena pada saat itu bukan kayak gue pengen melakukan untuk itu, tapi itu tuh kayak gue begging mereka buat stay sama gue ternyata. aku Damn. relate banget. Iya kan? Jadi kayak gue ngasih waktu kayak, makanya entar tuh kayak kenapa lo misalnya gak jadi lagi sama si A? Ya gue udah ngasih ini. Terus dianya, Nah, coba. terus dianya tuh gak berbalik ke gue. Nah maksud gue kayak pada akhirnya kayak, kayaknya enggak gitu deh. Maksudnya akhirnya gue Sadar ya. sadar kalau misalnya saat itu gue bukan melakukan itu for the sake of love, tapi Ya. for the sake of loneliness. Yes. Marco relate nih kayaknya ya. Sama-sama. Jangan di retweet. Kita cowok banget bro. Paham gak sih? Paham kan? Maksud gue. Paham gitu loh. Tapi iya gue Dengan juga suatu gue yang ini gitu loh. Apa kalau Marco kenapa? Ya sama kayak gue, berarti gue juga, gue baru sadar mungkin ya. Iya. Karena gue juga sering setiap kayak ada gebetan, punya pasangan, gue pengennya kayak kasih gitu loh. Ya. Di otak gue kasih karena gue emang mau gitu. Tapi setelah udahan, setelah putus, sebenarnya kalau nggak kasih pun dia juga kalau dia mau dia sama gue dong. Ya. Betul Betul. banget, itu dia. You Iya. don't have to Betul do banget. anything. Iya, tapi turns out artinya gue juga supaya gue nggak kesepian dan dia stay sama gue harus kasih sesuatu yang 2000%. cukup untuk dia kayak anjing gue Anjing. kalau sama dia gue pasti dikasih lagi. Iya betul. Gitu. Iya. Tapi jangan disalahartikan as if ini ya, kemarin gue juga sempat konsul nih ke Iya. nanti di ini nih ya, Iya. namanya gue nggak tadi Nanti gue pipin. ya ke beliau. Kayak gitu kan. Gimana nih kalau misalnya kita kayak kasusnya Marco gitu, jangan kayak gitu. Jorok Ya. Marco. Sorry. Jangan Punya kayak putri gitu. lagi. Jorok. Jangan kayak gitu, misalnya kita tuh ada kecenderungan untuk memberi. Ya. Itu kalau misalnya kita memberi terus harus mau untuk menerima.
Betul. Betul. Jadi kalau misalnya lu memberi terus, kalau dia memberikan juga, it's okay. Ya. Maksudnya berarti sama, Equal lah. equal. Ya. Tapi kalau misalnya lu memberi dianya gini doang, baru lu pikir, takutnya elunya yang kering. Takutnya juga mau kondo ya. Makanya Iya. gue gak suka juga terms give and take sih. Lebih baik give and give gitu loh. Oh iya, bisa. jadi kayak ya udah Equal. dua-duanya Give and ngasih give. Soalnya effort kalau gitu. gue give dia take doang, lama-lama dia kayak, ya emang ini udah sewajarnya gue dapat mulu tanpa gue harus kasih gitu. Berarti lu gak suka nerima gift di TikTok? Gue suka banget Oh, kalau suka. give TikTok mah. Katanya lu juga harus ngasih ke yang ngasih dong. Iya kan gue kenal tapi gue gak kenal. Terus dia gak live lagi ya. Adam. Saya kasih gue bibir aja. Terus ya bukannya gitu ya. Gue gitu. Ya gak apa-apa. Dah, lu ternyata suka kan sama. udah terbuka. Iya. Kayak gitu Jadi ceritanya. kenapa tadi gue nanya itu? Karena fun fact. Aduh mana nih fun fact gue? Damn. Fun fact, even when chaos can be harmful, the brain can grieve its absence. Jadi kayak karena lu udah seringan ada chaosnya, akhirnya otak lu kangen buat parah. chaos itu. Bukan lagi say. Karena udah terbiasa. Soalnya research shows that grief isn't just loss. Grief and loss isn't just emotional, it's psychological, cognitive. Ya. Jadi transitions like losing chaos can trigger a response similar to grief. Makanya kita jadinya nyari-nyari gitu. Betul. Ada juga pertanyaan dari Manis dan Bubub adalah, kakak gimana kalau misalnya how to be stable when all my life I've made my chaos and I've made my survival mode into my personality. Damn. Bisa jawab gak? Coba Guf dari Guf. Susah ya Susah banget. Susah tahu. Karena kan akhirnya ada orang yang akhirnya kebanyakan dibully, kebanyakan dia nggak ada Jadi kebentuk safety ya. netnya, jadinya kebentuk. Jadi kebentuk. Itu sebagai personality dia Enak dan dia nggak banget bisa dibahas. escape itu in order to get stability. Aduh ini gue gak tahu ini bener atau enggak ya. Cuman ini berdasarkan apa yang gue alami Menurut aja. keyakinan Menurut Guf. keyakinan saya Iya. dari pengalaman gue sebenarnya prosesnya kayaknya diterima dulu sih. Kayak diterima sampai lo capek banget sama apa yang lo percaya gitu. Kayak misalnya kayak gue percaya banget kalau dulu tuh gue jelek. Gue tau sih sampai sekarang. Nah ini itu contoh ada. belum Itu selesai. personality, itu Belum personality selesai. ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue jelek. Oh ya gue deserve dikatain A, dikatain B. Oh ya gue bilang kayak I think I need help. Kayak si tweet yang waktu itu bilang gitu kan. Iya. Sampai akhirnya tuh ini agak klise sih, cuman waktu itu tuh ada satu campaign di tahun 2009-2010 pokoknya kurang lebih. Ada campaignnya tuh campaign bullying gitu, it will get better deh hashtagnya. Oke. Dari situ gue kayak ngerasa, iya kali ya ada hope yang kayak lama-kelamaan bakalan lebih baik kali ya keadaannya. Dan gue selalu mempercayai itu terus aja gitu. Mempercayai hal itu tanpa gue ngapa-ngapain sama, misalnya gue gak langsung yang kayak oke, mari kita lawan gitu kan. Karena kayak buat ketika itu komen itu muncul lagi atau kebaca lagi tuh kayak tetap aja rasanya ada lagi gitu kan. Mungkin pada akhirnya kayak kita harus bertahan sama si harapan itu sih, maksudnya kayak bahwa kalau gue waktu itu adalah ngelihat hashtag it will get better itu gitu kayak sampai akhirnya hope itu pelan-pelan ada sampai akhirnya ada satu trigger yang hopeful pastinya dan bikin lo kayak mengembalikan lagi rasa percaya dirinya dan tapi sayangnya hal itu tuh harus diketahui sama diri kita gitu loh. Dan intinya harus bisa keluar dari situ. Gue nggak tahu caranya, cuman cara gue adalah dengan menonton, dengan membaca hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang lagi gue rasain sebenarnya. Dan gue pun sama kok gitu, maksudnya baru nge-unpack hal-hal tadi tuh, baru nge-unlearn tuh kayak 2 tahun ke belakang. Jadi kurang lebih 15-17 tahun kejadian itu tuh ya baru di-unpacknya kemarin dengan kemauan gue sendiri. Dari situlah gue baru sadar kalau misalkan ternyata kita punya temen yang kayak dia butuh deh pertolongan profesional. Lu mau kayak lu ayo ke psikolog dan lain-lain. Gak akan mau gitu. Sampai akhirnya gue berdoa kayak semoga karena gue sayang banget sama orangnya. Misalkan kayak semoga ada satu kejadian yang dia tuh ngerasa helpless. Capek cerita ke temennya. Sampai akhirnya dia mau reach out ke profesionals gitu. Iya. Sayangnya sih harus learn that hard way ya maksudnya. Iya, jadi harus learning by doing ya. Iya dan akhirnya sekarang tuh kayak sebenarnya sekarang juga masih capek sih, kayak nge-unlearn tuh capek banget tau. Kayak Harus nurunin ego kalau kita tuh salah ego. dulu. Iya. Tapi Kayak- berarti
you gotta know that. Kan kalau di psikolog, kalau gue ngerasanya kayak bukan kayak psikolog yang bilang kalau lu suck gitu. Kayak lu terus nyari tahu, emang guanya I suck gitu maksudnya gitu. Jadi kayak gitu sih dan ya gue sekarang juga masih belajar sih. Kalau dibilang stable, I know stable gitu. Kayak gue tahu state-nya stable seperti apa and I'm loving it gitu maksudnya kan. Jadi caranya supaya lo sadar kalau itu udah mendarah daging dalam diri lo, ya sadari kalau terima dulu sih sebenarnya painnya dan lain-lain. Karena tuh jadi follow up question dari yang ngirim ini adalah dia ngerasa dinamika hubungan dia dan pasangannya itu jadi buruk karena dia jadi selalu dia selalu dicap sama pasangannya playing victim. Dan dia selalu self blaming. Deketin mic-nya. Dan dia selalu self blaming. Nah itu kalau dari Sarah sama Marco, kalau tadi kalau tadi Guf kan akhirnya awareness have to come from within ya. Terus habis itu emang not something that we can probably trigger dari luar. Cuman kalau triggernya itu nggak diambil sama stimulan kita, berarti kan nggak kena juga kan. Kalau dari Marco sama Sarah gimana? Apa sih pertanyaannya? Tapi susah sih pertanyaannya. Susah. Iya, pertanyaannya gimana cara lo jadi stable tanpa membuat hal-hal yang trauma lo itu jadi personality lo. Susah ya, karena personality kan udah ke-build jadinya. Karena trauma itu kan. Tapi permasalahannya adalah si orangnya ini jadinya selalu berkecil diri. Selalu ngerasa kalau dia adalah victim. Meskipun sebenarnya itu bisa diganti gitu. Misalnya permasalahannya adalah cowok lo atau cewek lo lupa ngasih ini. Tapi habis itu lo jadi ngerasanya kayak ya udah dia lupa. Wajar dia lupa, orang gua gak berharga gitu. Gak boleh gitu. Kamu gak boleh gitu sayang kalau misalnya kamu begitu-begitu terus, apalagi orang lain. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kenapa ya gue begini-begini digituin terus sama pacar gue. Because you let yourself to do it first to yourself. Gak mungkin kamu memperbolehkan orang lain begitu ke kamu. Kalau kamu tuh gak begitu ke diri kamu sendiri. Tapi aku juga pernah kayak gitu. Aku juga pernah kok di yang paling anyar. Betul. Sampai aku juga pernah diturunin dari mobil di Tol Cawang. Di Tol Cawang jam 10 malam. Karena aku gak bisa baca maps. Kamu tahu gak pas aku di jalan gitu kan udah mana gak tahu mau gimana. Gue gak tahu gimana caranya pulang. Akhirnya gue jalan ke pintu tol terdekat untuk keluar. Gue yang minta maaf karena I believe that day I deserve to be treated that way. Kalau misalnya kamu ngerasa ya gue pantas diginin. Ya udah jangan marah ketika ada orang gituin kamu. That's the hard lesson that you have to learn. Makanya sebelum kamu memutuskan untuk berhubungan dengan orang lain, coba dipastikan kamu udah sayang sama diri kamu sendiri. Bukannya aku bilang kalau berarti gue harus sembuh dulu dengan diri kita, baru gue boleh berhubungan dengan orang lain. Enggak gitu juga. At least kamu tahu mana dan gimana caranya kamu tuh disayang tuh gimana. Kalau gue sih gitu ya Put ya. Jadi kalau apa yang terjadi sama gue baru-baru ini terjadi di umur gue 22 tahun. Gue gak di sini sekarang. Gue pasti akan sudah ada di tempatnya. Gue akan mohon please berubah. Please berubah. Kalau sekarang you're a grown up adult. Gitu. Iya. Ngerti. Kalau kamu gimana? Pertanyaan Marco, pertanyaan awalnya mungkin apakah trauma lo itu masih jadi personality lo sekarang? Karena lu tuh sempat ada fase di mana lu agak berkecil diri sama diri lo sendiri kan? Iya. Itu 2022 waktu pertama kali kita ketemu. Iya, sampai sekarang sih masih belajar juga sih. Tapi kalau gua tuh learn to adapt and learn to compromise yourself gitu loh. Anjay. Setuju. Compromise. Como estas. Iya. Cocok ntar gue undang Eminemnya ya. Iya, gue tuh maksudnya untuk berusaha memaklumi kalau ya gue tuh harus berubah. Kalau gue kayak gini mulu, gue bakal ngeluh mulu tiap harinya gitu. Jadi mau gak mau gue harus berubah dan mencoba untuk ya kenal orang lain, kenal diri gue sendiri. Gue mulai mencoba hal-hal baru gitu.
I'm so proud of you. So proud of you Marco. Sorry. Kenapa Marco punya gue? Sumpah dia lompat tiba-tiba. Dia lompat tiba-tiba demi apa? BH-nya kebalik ya dia. Oh iya. Itu bukan BH itu. Sayang. Oke. Tapi kalau gue gitu. Jadi sebenarnya what comes after stability? Is it boredom? Is it stagnant? Kalau gue sih statis. Maksudnya ya boredom iya. Terus kayak hampa iya. Tapi menurut gue it is better daripada chaos. Iya, dan jangan dinormalisasikan juga ketika kamu tuh selalu hidup di bawah tekanan, di bawah chaos, di bawah berantakan. Coba Capek ya gue. diubah pelan-pelan. Aku juga baru belajar kemarin diajarin sama orang. Dimulai dari coba diakui dulu apa yang dirasa. Itu tuh leadnya bisa kemana-mana. Karena lu tuh sudah mulai belajar untuk menerima apa yang terjadi hari ini. Okay. Kalau hari ini sudah diterima, misalnya kayak anjing hari ini gue nemenin Marco berak celana lagi, fuck lah gue sedih. Gak pernah gue gitu ya. Gue anak setan. Kan contoh. Kenapa gak Guf aja? Ya gue temenin Guf ke Dago nih. Gue pernah sampai berak celana kita ya. Jadi gue Dia selama kenapa? Karena dia udah menerima. ya. Gue gak pernah berak. Gue gak. Berak di celana. Gue gak pernah. Berak di celana is normal. Jangan normalin hal yang tidak baik. Jadi di menurut gue juga masih belajar gimana caranya untuk menerima apapun yang terjadi di masa lampau ya. Betul. Tapi gue belajarnya pelan-pelan menerima apa yang gue rasa dulu hari ini. Kalau misalnya gue ngerasa kangen, ya gue akui aja kalau gue kangen anjing. Ya chat lah. Gak boleh. Nah itu yang ada gak bolehnya ya. Iya, tidak boleh. Itu Kan ada harus restrictionnya ya. ada. Itu gak boleh terlalu. Itu contoh. Ya. Contoh, ini tadi setan. Gak Setannya, boleh didengerin. Gak iya. semua hal di kepala kamu harus kamu dengerin. The art of needing and the art of wanting ya. Iya gak sih? Itu dia. Pengennya sih ngechat tapi secara needs tuh gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Jadi pelan-pelan kamu belajar dulu, akui dulu apa yang kamu rasa. Nanti ke depannya day by day kamu mulai terbiasa untuk jujur, untuk kayak iya lagi waktu di 2002 gue pernah lagi makan upil gitu misalnya. Misal. Enak banget tau itu. Emang lu pernah Asin-asin. makan upil dulu? Gak pernah gue. Asin-asin cuanki gitu kan ya. Tai lu, anjing the fuck. Jadi gitu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gak serta-merta gue harus terima trauma gue yang terjadi kayak gitu. Pelan-pelan. Karena kan badan sama otak itu kan body and mind connection. Iya. Beda. Betul. Kamu bisa aja mikir ke otak kamu, hari ini gue akan janji ke diri gue gak akan inget lagi dengan apa yang terjadi di 2021. Ya badan lu tiap ngeliat nama, tempat, Ngeliat bunyi pop up. ngeliat bunyi Nah, kayak gitu bukan. masih bereaksi nggak apa-apa, terima aja karena kan butuh badan kita tuh butuh waktu untuk adjusting. Betul. Gitu ya pelan-pelan ya. Tapi manis kalau gue bubuk. tuh gue apa Tulis. bikin Journaling. journaling. Nah, ini journaling juga Kalau gue bisa. journaling. Kalau gue gak journaling gue ngerekam suara. Nah, Terus lu dengerin lagi. Tapi journaling nggak gue dengerin lagi. Cuman yang penting keluar orang kan gue kan capek ya nulis ya. Iya. Kata nggak cocok. ya. Jadi kayak gue nge voice note aja. Voice recording aja sebenarnya. Tapi lu tulis judulnya gak? Enggak. Oh, Kalau Marco soalnya ada Dear Diary-nya. Kalau ada ya nggak apa-apa gak sih. pakai apa-apa. diary. Gue soalnya nggak kuat nggak nulis malas gitu. nulis ya? Kalau tapi interestingnya adalah initial interview gue sama Guf, dia merasa kalau dia agak kangen ya sama Yes. chaosness-nya. Ternyata itu dari research-nya Guf. Jadi siapa yang enggak dulu fun banget? Seru banget tau. Jadi dulu ternyata tuh. kita ngerasa stress when we break patterns. Pattern kita kan dulu survival ya. Jadi Yes. when things are calm, kita tuh ngerasanya stress. That's why kita gak suka rasa bosennya itu. Kenapa akhirnya lu ngerasa kalau lu agak kangen sama the chaosness of your 20s? Sebenarnya obrolan itu waktu itu tuh gue sempet dulu kan zaman dulu banget bikin podcast gitu kan. Gue kebetulan ngobrol ngomongin tentang quarter life crisis sama namanya Kateori Serum T. Halo beliau penulis puisi gitu dari Ambon. Terus waktu itu yang gue keluhkan adalah karena gue tuh saat itu menilai beliau itu adalah orang yang sangat stable. Waktu itu sih beliau umurnya 35 tahun waktu itu kan. Semarko ya? Saat ini. Saat Iya. ini ya. Iya. Terus Bukan kayak waktu itu. terus waktu itu tuh akhirnya ini banget ya kalau misalnya lu berumur sekali ya kalau dari 35 ya. Terus gue nanyain gitu kayak gue kan lagi ngerasain hal yang kayak aduh gue gak suka deh bangun tidur ngerasain hal yang sama terus. Iya. Bingung dan lain-lain. Terus gue tanya gimana ya Kak cara keluar dari rasa ini. Terus Kak Theo bilang kayak tau gak sih Guf aku tuh justru kangen tahu. Oh Kateo. Iya, Kateo. Iya. Kayak aku tuh kangen tahu ada ngerasain chaos-chaosnya umur-umur itu. Iya.
gue bilang kayak kok bisa ya, dalam hati itu kayak kok bisa ya lo kangen sama rasa chaos itu gitu kan. Ternyata ketika gue baru bisa relate sekarang gitu. Sebenarnya kan gue tuh modalnya untuk, kenapa gue kangen tuh modalnya untuk membuat sesuatu. Ya. Dan memang pada akhirnya itu tuh kayak gak bisa kebuka lagi gitu loh. Mau lu trigger lihat foto-foto lu zaman dulu. Bahkan gue pernah kemarin itu buka lagi Twitter gue yang dulu yang gue dibully itu rasanya udah kayak nggak sama gitu dan jadi udah dan nerima. Jadi kayak gue baru sadar kayak itu tuh ternyata udah gue kunci rapat. Sesederhana tadi mungkin gue recognize kalau gue aware kalau itu adalah era pembulian gue atau era-era chaos-chaosnya gue, dan ternyata unconsciously mungkin gue udah nutup rapat itu dan gue nggak tahu buang kuncinya kemana gitu. Sampai akhirnya gue sekarang cuma bisa ngelihat, kan lu beda ya ngelihat sama megang beda kan. Museum Iya kayak museum aja kayak oh iya dulu pernah gini, dan sampai situ doang ternyata. Dan gue baru sadar dari kata itu, dan ketika gue nanya itu pertanyaan gue jawabannya masih ingat dari beliau adalah ya sekarang kan yang kamu rasain pusingnya, bingungnya. Ya udah gue peluk aja ketiadaan itu. Mantap. Itulah puisitator itu. Itu saya kayak dari situ kayak iya sih dulu buat keluar dari hal itu dengan ngelaluin aja sih sebenarnya ternyata gitu. Kedengeran sih simple ya, cuman kayak pas lo melakukan itu kayak wah anjing. Tapi do you feel better now that you can only see that from afar? Iya, I could say that iya, karena sekarang tuh udah, I think happiness tuh bukan lagi jadi tujuan utama gue sih kayaknya. Kayak gue mau nyari arti aja deh dari apa yang gue kerjain. Damn. Oh itu very Scorpio ya. Kayaknya gitu ya. Soalnya kayak kalau happiness kan kayak iya kayak temporary gitu kayaknya. Kalau arti tuh kayak, dan itu personal gitu buat gue tuh kayak kayaknya ya looking for meaning gitu kayaknya sih sekarang gitu ya. Tapi justru looking for meaning itu lebih sulit ya. Tapi seru daripada looking banget. for happiness. Tapi it's a journey. It's a never ending journey sampai nanti kita dipanggil. Betul. Sama siapa? Sama itulah pokoknya. Sama Karkol. Kayak hey sudah siap. Let's go. Let's go. It's a never ending journey of finding meaning menurut gue, dan akhirnya even when you're stable, you will still have questions. Do not ever think that when you're stable, lu udah gak punya pertanyaan lagi soal kenapa hal adalah kenapa gitu. Karena akhirnya stability itu bukan berarti juga complete flat line. Oh iya Kenos. Iya. Karena ada yang nanya lagi, Karena ada yang nanya lagi, is stability a complete flat line? Oh bukan. Stability itu adalah lurus terus gitu, enggak kan? Enggak dong. Even the calmest sea in the ocean, Iya. kalau dia stabil terus, dia tidak akan membuat ombak yang membuat kapal jalan. Oh iya. Uya kali. Gini ya, di sungai yang tenang ada buaya. Sumpah. Iya. Benar. Bener. Dan mungkin pelajaran-pelajaran yang bikin stabil sekarang tuh, gue tuh selalu ngerasa kayak yang kemarin tuh kan kayak pelajaran, ntar tuh pasti ada tesnya tau, buat lulus atau enggak, paham gak sih? Setuju Iya, setuju banget. Jadi kayak ada misalnya, tesnya gue tuh kan kayak misalnya, oke, kemarin tuh kejadiannya A misalkan, gue belajar akan hal itu, oke, gue kayak step back dari semuanya, gue belajar, gue ngeproses dan lain-lain. Gue yakin ntar tuh kayak udah belajar sama Tuhan tuh kayak, ini ada lagi nih tesnya. Lo beneran udah belajar, lulus enggak gitu, ada kayak gitunya gitu. Gue percaya itu sih. Even ya teman-teman ya, gue suka ngelihat Sarah Marco Uncut dari episode 1 ya. Iya. Itu menemui Q sih Kak. Iya kan, episode 1. Pantes view kita naik banget. Udah hampir setahun terus diulang-ulang ya. Jadi ada beberapa hal yang dengan sotoynya, gue dengan bangga ngomong kayak statement ini. Terjadilah isu tersebut di saya. Bisa gak statement itu gue keluarkan saat untuk kasus itu? Mau bisa atau tidak bisa, harus bisa. Karena ketika gue ngomong itu kan kognitif lagi jalan ya Bo. Waktu kemarin kan hati gue yang jalan. Ya. Jadi kalau misalnya gue tidak menunaikan apa yang gue omongin, nanti gue gak lulus ujian. Jadi aku setuju banget dengan saudara Goofy ya. Iya. Tapi saya mau nanya deh, boleh gak sih sebentar? Boleh. Kayak kalian kan podcast kalian nih bertiga ini kan ngomongin tentang kayak life advice. Iya. Atau pengalaman hidup dan lain-lain. Tapi pengalaman hidup kali Kak. Iya, pengalaman hidup. Tanpa sadar kan kalian membuat advice berdasarkan pengalaman kan. Iya. Tentang apa yang dilakukan.
kalau kayak tadi Sarah nih, misalnya kayak ada satu kejadian yang kalian tuh sebenarnya udah pernah omongin di podcast ini. Iya. Kalian tuh ada beban gak sih kayak ntar gue gak disangka bijak lagi nih di podcast gue gitu. Kan kita belajar. Ada kayak gitu gak sih? Ada kayak gitu gak sih? Kayaknya kita Jujur nggak gue pernah ada. ngerasa kalau Ada. Jujur gue ada, makanya gue lakuin apa yang gue omongin. Gue gak ada. Gak ada. Jadi Mar, kayak tapi kalau saya udah gitu ya. Karena Gua lo ada. bukan bijaknya. Enggak, Gua ada. gini, kalaupun gue ngomong kayak, iya banget, iya bagus banget. Kalaupun gue ternyata salah dan mengulang kejadian yang sama, ya gue belajar lagi. Iya sih. Tapi selama gue masih bisa mempertimbangkan apa yang gue omongin di episode-episode selanjutnya, might as well gue lakuin. Karena apa ya? Apa? Menurut gue apa yang gue omongin di episode sebelumnya itu let's say bener. Iya, Ya. Coba deh, coba yang lo omongin sekarang. implementasikan. Oh, ujian Kayak gitu. praktek. Ujian Iya, prakteknya, iya, jadi iya, gue iya. teori tuh jagoan banget. Manis dan bubuk lu gak tahu aja gue kalau misalnya ujian praktek gue brain rot. Anjing. Gue juga ada kok nangis-nangis liat Setengah hujan. 7 pagi video call tuh ada loh. Betul. Anjing babi banget. Betul. Ada. Untung gue morning person anaknya. Gila. Iya kan bangun jam 11. Nelfon jam 9. 911. Panik lah gue jam Iya. 11 itu Itu kan. kapan ya? Oh iya. Berapa. Dengan gorden yang belum dibuka. Kata gue Betul. buka. Buka Betul, dulu gordennya. Makanya Gitu. ujian itu selalu ada. Gue bisa aja ngomong kayak jadi adik-adik manis dan bubu. Terus dalam hati gue ketika itu terjadi, ala anjing sia, goblok. Betul. Ada ya kayak gitu ya. Ada gue Sama. ada kayak anjing malu sama diri sendiri lebih kayak gitu sih anjing. Jadi kalau misalnya mana tak nanya. Sekarang kemarin gue buka question box kan. Oh iya. Waduh banyak banget. Ada gue itu ada 400 pertanyaan. Engagementnya tinggi ya kak ya. Engagement tinggi banget. Jangan seakan-akan orang teh udah paling Paling ahli. anjing. Ujian praktek gue nanya mau balas WhatsApp gue tanya ke Marco. Benar. Betul. Bener. Betul. Jadi aku adalah orang tolol itu, tapi nggak apa-apa, kita harus menerima kalau kadang kita tolol, kadang kita jagoan, kadang kita pendekar, kadang kita gelandangan. Hidup tuh pembelajaran lah. Apa Iya. coba? Terus lanjut Kata kak. gue tadi. Oh, Udah kalau titik. dari gue, lo Apa? pernah juga gak sih kayak dianggap sebagai ambasador itu, ambasador self help itu? Pernah dan itu kayak gue suka ngerasa kayak duh jangan deh gitu, jangan. Title-nya keberatan ya. Pertanyaannya adalah pernah. In this stability kan lo akan merasakan kayak jangan gue. Iya. Kalau dibalik, kalau lu sebagai ambasador self help itu tapi sebelum lu stabil, lu akan bangga atau lu akan mengiyakan banget enggak? Yang state sekarang. State sebelumnya state chaos. Dulu. Enggak sih gue. Tiba-tiba lu kasih advice gitu. Pas zaman dulu Tapi iya kan. Kayaknya salah deh yang dulu tuh. Kan kita juga dulu kontennya begitu kan. Iya kayak enggak deh. Anjing. Karena kayak enggak tahu enggak gitu anjing. Enggak gitu. Enggak Tapi boleh tahu kayak gitu ke orang. Nggak Gitu. boleh, Speaking nggak of boleh lu tahu. dulu yang chaos lu kan tetap gak bangga. Karena gue kalau misalnya gue dulu yang chaos terus gue dibilangin kayak Kak Putri ini adalah ambasador jurnal Indonesia yang memberikan riset-riset unik dan menarik Iya, gitu. iya. Gue kan iya memang. Gue kan gitu. Tapi mungkin kalau gue tuh suka ngeliat sih kayak misalnya kalau ngeliat konten gue dulu ya pas gue umur 26, 27 gitu Iya. kan. Kayak oh pantes hidup lo. Pantes kelakuan lo kayak gitu kasarnya gitu. Jadi kayak lebih kayak bukan proud tapi kayak mewajarkan itu di situ sih. Memakluminya itu di situ kayak oh pantes ribet, Pantes repot Gitu, ya. repot. Dongo gitu kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu. Gue gitu sih ngewajarin sih. Tapi management stability is also looking back and thinking you're stupid ya. No, tell yourself like fuck you gitu ya. Looking back. Pertanyaan, would you Yeah. be friends with your 20-year-old self? Enggak lah. Yes. I would just say hi. I would like to say take her yes. for a coffee. Gue mau take her for a coffee. Dia tuh itu sih, dia tuh kayak kalau versi lama gue tuh kayak orang yang lagi mabok ketemu di party terus kayak ngobrol tiba-tiba Asik kayak ya, so asik ya. so asik Biasa kayak ngobrol di toilet. lu pantes ya gitu. Kayak Enggak, really gue orang yang kayak really oke bye kayak gitu sih. Kayak I don't want to be friends with him Gue anymore. bakal, lu gak kepikiran apa kayak take the version of you yang dulu tuh for a coffee terus lu tanya, what the fuck is going on? Ngapain? Mendingan gak usah kenal aja sekalian. Kalau dia lewat di depan Iya lo. dia dapat. Gue lewat balik. Kalau dia lewat depan lo sader gak? Enggak. Oh Iya, Tapi iya. gue kayak- gue setuju sih. Kayaknya gue gak akan sadar sih itu gue. Iya. Pasti gak, idih. Udah gitu doang. Tapi ada idenya. Ada idihnya. Tapi doesn't mean I hate him gitu loh. Iya. Bukan sih, bukan. Cuma Tapi lebih kayak idih lebay banget. Ya, jalan lagi. Ya Kalau kayak kita Sarah? ngomongin orang aja lah. Kalau Sarah? Aku jawabannya pick me lagi. Apa? Boleh. enggak pick me sih. Iya kan? Kalau gue akan Uh. enggak, gue akan
gladly say hi to her and I'm gonna take her to a coffee and beneran karena yang gue lakukan waktu gue umur 21 tahun adalah that's the least that I can do to survive my life in my 20s. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan hal itu, gue ada kemungkinan gue nggak ada di sini. I could be in the worst place than this. Ya. Jadi gue akan Sarah, sini dulu kita main kayak gitu. Thank you ya waktu itu udah kayak gini meskipun lo akhirnya berak celana, meskipun waktu itu lo ciuman sama siapa, waktu itu lo ngapain, tapi the job is done. Now it's time for me to move on. Anjay. See you, bye. Yeah. Thank you for your time. Jadi sedih. Hal pertama yang bakal gue lakuin, Apa lo Put? hal pertama, Bikin malu gua lu. Iya, itu sih kayak. Iya. Dongol. Gua sekarang bikin malu nih anjing. hal pertama yang bakal gue lakuin gue tarik, gue pakein anduk karena bajunya nggak bener anjir. Oh itu gue juga. Bajunya nggak Iya. bener. Kalau gue ngasih cuci muka dulu. Cuci muka gitu kayak enggak. Gue gitu dulu sih. Cuci muka. Terus Anjing. rambutnya jangan kayak gitu. Iya. Pasti gue ketemu sama tuh cewek pasti lagi mabok. Nggak ada. Lagi mabok Menurut nih. gue sama Sarah ketemunya lebih baik kita kasih aspirin gitu ya. Iya. Kita Ini kasih apa orange namanya? juice gitu. Betul. Satu lagi tuh yang The band. yang di Singapura. Merlion. 7up. Bukan apa sih 100 obat plus. Marina Bay Sands. obat anti pala puyeng abis mabok belinya cuma di Singapura. Oskadon. Emang ada ya? Nggak ada. gue. Ada kita suka just tip dari Singapura. Yaudah anyway. Ini, oke. First Singaporean ambassador. Hai. Hai. Pertanyaan terakhir sebelum Pertanyaan terakhir. kita mengakhiri. Berat banget anjing ini Iya, pertanyaan. iya. Topik hari Sorry ini. ya, kita harus It's a good talk. Kita harus menemui Putri Gov, Marco, Sarah di umur 21 tuh agaknya susah ternyata ya. Ya. Susah. Iya, Jadi susah. pertanyaan terakhirnya, after stability, apakah kalian mulai lebih mengenal diri sendiri? Because ada risetnya, Apa? after stability, kayak kalau kita bilang orang-orang tuh yang kerja terus nggak punya waktu buat mikirin mental health-nya. Ya. After stability ada yang dikurangin dong waktu buat mikirin chaos-nya itu. We ended up sitting with ourselves, and then we ended up looking at our reflection. Kayak, kok gue kayak gini? Did it help you grow after stability? Ya, Ya. ya Kalau dong. gue iya A sih. lot. Iya Kayak banget. sekarang tuh bisa ngomong kayak I wanna sleep with you. No I banget. love myself. Gitu Oh, kayak bener. you're hot gitu kayak. Bener ya. Karena kayak udah nyaman aja gitu kayak udah sedikit lebih nggak terlalu dengerin apa yang orang omongin sih sebenarnya. Kayak sekarang kayak ya udah gitu kayak I wanna sleep with you tonight. Apa satu hal yang akhirnya baru lu pelajarin after lu stable dari diri lu sendiri? That Aku it's mikir dari sekarang. okay to Iya, udah. speak up my mind Oh. and it's okay to ask something that I need. Dulunya berarti speech delay ya kak ya? Iya, jadi dulu tuh lebih kayak ke kalau disuruh ngomong depan umum aman, tapi kalau disuruh kayak ngomong ke orang tua aja, Retweet kak. kayak gitu kayak dan ternyata nggak masalah tau kayak gue ngasih tahu apa yang gue mau tuh nggak apa-apa tau ke orang. Bahkan kayak ke orang misalkan yang kategori misalkan deket atau apapun Ya. tuh kayak nggak apa-apa tau kayak Iya. nggak apa-apa ya ternyata ya gitu. Iya, not that big of a deal, it's okay. It's okay gitu dan gue ngerasa kayak waktu dulu tuh gue orang suka ngasih dan lain-lain dan gue misalnya suka ngekonfrontasi kayak gue suka sama orang itu gitu. Ternyata gue nggak salah tahu kayak I care about the relationship. Yeah. Dan mereka ternyata iya. yang enggak, Iya, ternyata benar enggak, and banget. they're That's just afraid of true. me at that time. Ya. Ya, bener banget. itu sih. Oh Marco apa? Yang baru lu pelajarin sekarang Gue tentang pelajarin diri lu? kalau ternyata bilang enggak tuh enggak apa-apa. Anjir. Tepuk tangan. Ya, itu mah susah. Benar. Karena Betul, dulu betul. tuh gue selalu memperhatikan perasaan orang lain gitu loh. Ya. Soalnya kalau gue ditolak gue pasti sakit tuh, gue pasti bete, gue pasti Hmm. kesel. Dan gue gak mau mereka tuh ngerasa hal seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang kayak ya udah deh, kayak nongkrong yuk, ayo, dugem yuk, ayo gitu. Lama-lama kayak gue capek, gue nggak mau gitu loh. Sampai akhirnya kayak ya udah gue bilang nggak aja. Kalaupun at the end of the day dia nggak mau temenan lagi ya udah, emang nggak cocok artinya gitu.
Kalau gue sekarang gitu. Tepuk tangan. Karena banyak dari manisin bubuk kita yang kebiasaan kata enggak tuh gak ada di vocabulary-nya. Mentok-mentok di lihat nanti ya. Iya, jangan gak enakan dah. Kalau enggak ini, insya Allah. Nah, kalau nggak bisa nggak bisa aja ya. Bener. Oh, gue paling benci kalau lagi pergi sambil Sarah mikir. Gue Lu tahu gue lagi mikir. benci kalau orang lagi pergi, gue misalnya kita bertiga nih pergi, berempat nih pergi. Terus habis itu ada satu orang yang bilang, yaudah ntar gue nyusul Pak. Beneran nyusul gak lu? Ah iya. Beneran nyusul Sebenarnya nggak mau deh ya. Iya kayak bilang aja enggak. Dan gak apa-apa juga Iya maksudnya. dan gak apa-apa juga. Lebih baik lo bilang enggak daripada gue harus nungguin. Si Iya. ini jadi nyusul gak sih? Kan gue mager ya. Iya. Nungguin Itu gitu. nolak. Sarah waktu lu udah habis. Gue Oke. Setelah gue agak stabil, kalau sekarang sih stabil banget ya. Respect banget. Stabil banget. Yang gue pelajari adalah you don't have to take care about everything yang kelihatannya perlu lu ubah. Jadi kan dulu itu punya kecenderungan untuk oh dia begini tuh karena masa lalunya begini. Orang itu begini gara-gara begitu. Coba yuk ngomongnya lebih halus yo Sar. Coba deh ngomongnya. Enggak I don't want to waste my time for people that. Untuk orang-orang yang gak mau ditolong. Yes. Tolong yang mau ditolong aja. Tolong yang mau ditolong aja. Betul. Soalnya selain lo tuh sudah memberikan pertolongan, terus mereka itu tidak mau ditolong, itu rasanya juga sedih. Dan gue gak mau menghabiskan energi gue untuk orang yang sayang sama gue ke orang yang gak mau gue sayang. Macalah. Ngomong sama siapa lu? Lu. Yang gak mau gue sayang juga. Iya. Gimana sih? Iya ngerti. Iya ngerti. Meskipun sosok itu tuh udah kayak gitu ya. Wah itu Iya. udah Ya udah checklist checklist Iya, semua. iya. 10 out of 10. Yes. You don't have to look in certain way. You're perfect in my eyes. Ya. But then again, darling, you have to. Biasanya kalau gitu checklistnya udah full tapi pas studi kasus gak diisi. Betul. Iya betul. Jadi kalau secara garis besar, kayaknya bukan gimana ya? Gimana? Gue nggak harus ngurusin semua urusan orang. Betul. Control what you can control. Exactly. Control what I can control. Kalau misalnya dia Lu pasti udah tahu. Gue tahu di otak Santai lu. aja. Gue tahu di otak lu. Soalnya dia kontol. Enggak. Itu aja sih, kontrol apa yang lo bisa kontrol. Ya. You don't have to take care of everyone. Tanggung jawab lu gak sebesar itu sebenarnya. Dan jangan terlalu survival mode juga. Betul. Tapi secara garis besar gue setuju sama Marco dan Goofy. Iya kan. Key takeaways dong, key takeaways. Jadi stability itu gimana? What comes after? What you're supposed to expect after stability? Kata-kata terakhir. Pertanyaan rebutan aja gimana nih? Apa itu stabilitas? Iya, buat lo stability itu apa? And then what you're supposed to expect after you reach that stability? Berat banget anjir. Stabilitas tuh kayak adalah another checkpoint aja sih. Buat kita lebih kayak checkpoint buat kayak ngerasa kayak reality check gitu loh. Iya. Reality check yang kayak oh gue udah sampai sini dan lain-lain. Dan gue bisa memilah mana yang bermanfaat buat gue, mana yang enggak gitu kan. Terus yang harus di-expect dari sana bukan berarti selesai. It's just checkpoint aja gitu. Pasti ada perjalanan lain gitu. Dan apa yang lo bawa dan lo anggap sebagai bekal. Tadi yang udah lo eliminasi gitu. Itu yang akan menjadi modal utama untuk ke checkpoint selanjutnya gitu. Sejujurnya gue nggak tahu akan ada apa di ujung sana gitu kan. Cuman yang jelas apa yang gue punya sekarang dan apa yang gue percayai, apa yang gue amini sekarang akan jadi modal selanjutnya untuk ke checkpoint selanjutnya. Anjay, Gitu bagus, ya. bagus. Itu dikat ya, itu dikat jadi best cut tuh. Best cut aja. Yes. Ntar gue sumbang buat ads. Makasih ya Kak. Thank you. Makasih Kak. Dari Sarah dulu, Marco Sarah masih dulu. mikir tadi. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya what is stability for you and what to expect after you reach your stability? Secara garis besar aku setuju dengan Goofy. Stability is just another checkpoint. Seperti kita melihat Pokemon aja kalau kita lagi main Pokemon Go. Seperti Pokemon. Seperti Pokemon. Oh itu ada Charles Zazazi.
Gue tahu Nah, pengen kan? pulang. Lu udah lihat maps lu ya. Iya. Anjing. Dimanci. Kok pulangnya ke alamat lu sih Mar? Samsung maaf ini emang handphonenya baru ya Samsungnya. Iya, belum di edit otak-atik. Edit. Baru beli. Soalnya ini jailbreak ya kalau nggak salah. Biar bisa main Kita beli di Planetary Batam. Zombie. Beli di Batam. Beli di Batam. 2 juta. Gimana Sarah? Stabilitas adalah checkpoint. Checkpoint. Stabilitas adalah checkpoint dan ini juga penting ya teman-teman. Kestabilan itu bukan berarti hidup lo akan terus stabil. Oke, betul. Kalau di gua, menurut keyakinan saya, Hmm. gue stabil sekarang ini adalah gue pageh. Nih, apa namanya? Kokoh. Berada di satu toples meskipun dalamnya tuh agar-agar. Kadang kalau kesana dikit goyang. Goyang, iya. Jadi Ngikutin dikit aja harus. gini. Soalnya kadang-kadang kalau dulu di umur 22, 23 agarnya keluar. muncrat kemana-mana. Santai. Too much. Kalau sekarang tuh dia udah pageh di dalam toples. Iya. Jadi dia udah tahu nih kalau misalnya di keatasin dia harus kayak gimana. Apa yang gue harapkan setelah kestabilan ini adalah gak tahu. Karena untuk saat ini apa ya? Gue gak tahu apa yang gue. Iya, susah ya. Soalnya kalau misalnya gue bilang ekspektasi gue terhadap kestabilan ini itu adalah gue nanti akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Anjing, kadang aing juga ada kok, gatel dikit mah ada gitu. Cuma kan kalau sekarang ditanya apa yang gue harapkan lo apa? Lu tadi apa Guf? Engkau kaya. Gak ada yang gue harapkan karena gue gak tahu soalnya. Iya gak ada yang tahu. Jadi jadiin bekal aja dah sama gue. Iya. Kayak apa ya bekal, apa yang mau gue harapkan dari kestabilan ini? Mungkin lebih aware kali. Lebih aware tentang apa yang, dari kestabilan ini gue jadi tahu apa yang gue gak mau. Oh iya penting itu penting Kita banget. pasti selalu diajarin, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Mama gak bilangin, papa gak bilangin, kakak juga gak mau ini. Tapi gak ada yang dengerin, semua orang lebih pengen kita tuh tahu apa yang kita mau. Tapi orang gak dengerin apa yang kita gak mau. Gitu. Aku itu sih Kak, menurut aku ya. Aku jadi tahu apa yang aku gak mau. Thank you. Terakhir Marco Rende. Tutup aja. Closing aja. Apa stability buat lo apa? Pendewasaan. Oke. Nengok kanan nih jangan lupa saya. Iya. Anjay. Terus apa Enggak, yang karena- lu expect abis pendewasaan itu? Sabar, dia belum selesai mikir. Tadi Oh, gue belum, ngeliat belum. otaknya lagi muter nih. Enggak, karena menurut gua kalau lu udah dewasa, makin lama lu makin stabil dalam menanggapi semua hal. Itu artinya kestabilan kan. Iya. Gitu. Nah, terus apa yang diharapkan setelah kestabilan ini, ya lu untuk kedepannya lu akan lebih bisa memecahkan masalah dengan tenang. Anjay. Penting. Betul. Begitu ya manis sama Penting. bubuk. Kak Guf ada yang mau dikasih ke kita Guf. Ya tolong yang mau ditolong aja dah. Ya. Itu aja penting, itu yang penting. Orgi, Iya, jaga itu yang orgi. penting Iya, ya. jauh-jauh Betul. aja dah. Thank you Betul. manis dan Thank you dan bubuk. manis dan Guf bubuk. udah Thank datang. you Guf udah datang. Thank you so Gila, much. ini Gak kayaknya- sabar ada di 5 episode lagi. Ya. Sama brand. Brand. Thank you juga Thank you untuk juga isi rumah. Ya Allah, Isi sampai lupa. rumah. Isi rumah. Isi rumah. Thank you, Isi isi rumah. rumah. Isiin yang aku dong. Jangan lupa Selalu ada tagline. kalau yang mau ngecek katalog yang ada di www.isirumah.com. Ya. Dan Atau Instagramnya Isi ada rumah di, official. Sebentar. Kita cek lagi. kita cek lagi. Chaos, Instagramnya juga chaos, ada. chaos. Nggak stabil, nggak stabil. Nggak sanggup. Otak ADHD ini nggak sanggup. Sebentar ya. Pokoknya klik sebentar. aja link yang ada di sini. Iya. YouTube kan. Iya. Isi rumah @isi rumah official. Isi rumah Thank you, official. Isi rumah. Thank you manis dan bubuk. Happy weekend. Dadah. Bye. Satu. Ya. Kita masih bisa ngobrol. Anjing. Kamu kan kita membawa Oh iya. Aku ada buku. Abigail sama Alia tuh. Berat banget. Ngomong selingkuh aja kayak apa kek.